Oke. Sip. Sudah, Bu. Selamat malam Pak Hari dan semuanya. Bu Satya, rekan-rekan, selamat malam Bapak Ibu. Baik, gimana ini Pak Hari? Apakah sudah bisa dimulai? Ya, kita mulai aja. Baik rekan-rekan, hari ini jadwalnya adalah pemaparan dari opini, perspektif, atau bisa juga analisa dari rekan-rekan ya mengenai e-magazine yang sudah kami bagikan minggu kemarin. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu heavy di materi baru. Hari ini memang dijadwalkan seperti itu. Kemudian selesainya jam berapa ya mengikuti saja ya. Kita tidak sebenarnya tidak ada patokan harus selesai jam 9 tapi mendekati jam 9. Jadi nanti kita lihat kebutuhannya. Kemudian kita akan belajar beberapa hal ya dari studi kasus ya. Saya pikir kenapa kok e-magazine Pak gitu. Jawaban saya adalah karena salah satu hal yang bagus untuk studi kasus itu adalah e-magazine apalagi kalau update ya. Ini kan Januari 2025 edisinya. Tentu isunya atau pandangan-pandangannya masih meliputi tentang teknologi-teknologi yang sebenarnya kita sudah bahas di tahun-tahun sebelumnya, 2023, 2024, bahkan tahun sebelumnya tentang AI, tentang VR, ya, tentang chatbots. Namun semakin ke sini sebenarnya kita semakin menyadari, semakin kita belajar, semakin menyadari bahwa AI yang kita hadapi atau bahkan kita gunakan sekarang itu sedang sebenarnya di early stage. Atau bahkan kita sebenarnya tidak tahu bagaimana mengoptimalkan AI dengan baik. Karena kita sama-sama juga lagi belajar begitu. Nah, kemudian kita bicara marketing, tentu semua teknologi yang akan kita bahas dan sudah kita bahas hanya sebagai tools bahwa marketing itu secara konseptual tetap sama seperti marketing-marketing yang lalu. Jadi marketing adalah pendekatan psikologis, ya, pendekatan mungkin kalau bisa diperluas, pendekatan antropologis juga untuk memahami manusia um, dalam tanda kutip membelokkan pemikiran mereka ya mengenai persepsi mereka tentang suatu produk. Dan kalau kita bisa bilang dunia marketing ini banyak tindakan-tindakan untuk membujuk, merayu gitu ya, baik secara digital maupun secara offline. Nah, mungkin kita manusia ini terlatih, apalagi kalau generasi milenials atau bahkan sebelumnya, kita terlatih untuk membujuk orang secara offline, itu keahlian kita. Dan ketika di era digital, ternyata membujuknya secara online ini memang lebih masif jangkauannya, tapi akan cenderung lebih susah. Karena sisi psikologisnya, halo efeknya, ya kalau kita ketemu teman, kemudian kita nawarin produk, seringkali dia beli bukan karena produknya, bukan karena harganya murah, tapi karena nggak enak yang jual teman sendiri gitu. Atau kalaupun bukan teman, kadang-kadang kita membeli produk karena wah udah dijelasin nih, dia udah spend waktu buat kita untuk jelasin masa kita nggak beli gitu. Nah kadang-kadang seperti itu ya kalau kita ketemu sales promotion di jalan atau di kantor gitu ya, kadang-kadang di kantor kan ada sales atau orang-orang yang berjualan gitu. Nah, sedangkan di sisi online, sisi sungkannya itu berkurang jauh, berkurang drastis. Sehingga tantangannya adalah bagaimana kita yang katanya AI, live streaming ya. Minggu lalu saya cerita bahwa teman-teman kelas pagi saya ajak live streaming bareng-bareng. Oh, ternyata banyak juga yang sama sekali, bukan banyak lagi, hampir semua itu belum pernah live streaming untuk selling ya. Mungkin live streamingnya di TikTok untuk having fun. Dia lagi nonton konser, dia lagi di cafe nonton musik, dia live streaming supaya teman-temannya atau viewernya tahu, oh ini kita lagi di vibes atmosfer seperti ini, dia live streaming. Atau lagi gabut di rumah, di kos-kosan, dia live streaming. Ngobrolin soal kehidupan, ngobrolin soal percintaan, apapun gitu ya. Keluh ke sana kuliah gitu. Tapi yang punya pengalaman selling ternyata minim sekali dari eh, 28 mahasiswa itu cuma dua yang punya pengalaman jualan online di live streaming dan dua itu pun nggak serius gitu ya, hanya sekedar pernah. Dan menariknya ketika kita lakukan live streaming bareng hanya 30 menit sebenarnya live streaming untuk pertama kali mereka dan ada beberapa produk yang terjual. Ini menarik ya. Jadi kalau ditelusuri, ditindaklanjuti sebenarnya akan lebih banyak dan masih banyak kesalahan. Tentu kita bisa perbaiki. Nah, itulah bagaimana
mendekati calon konsumen di dunia online itu tantangannya ternyata lebih banyak karena halo efeknya lebih lemah sehingga em, apa namanya cara kita untuk meyakinkan ya mempersuasi lebih sulit ya. Tapi dengan media digital kita menang di jangkauan. Nah, itu pembukaan dari saya ya mengingatkan bahwa apapun yang kita pelajari, teknologi apapun, dulu kita hingar-bingar soal digital marketing ya. Uh, Apalagi sewaktu COVID ya, ketika orang tidak bisa cari duit, semua belajar digital marketing. Sorry, nggak semua, banyak orang yang belajar digital marketing. Tapi seringkali orang lupa pertanyaannya bagaimana cara viral, cara EGP, engagement-nya, bagaimana iklannya setiap hari harus spend berapa, websitenya, copywriting harus bagaimana. Tapi kadang-kadang kita melupakan dari aspek bagaimana kita memahami itu. Bukan cuman harus berapa klik, harus berapa like, CTR-nya harus berapa, harus berapa komentar, ya. Dan bagaimana copywriting dalam menjawab direct message. Tapi kita lupa memahami apa yang menjadi kegalauan mereka, memahami mereka, tekniknya gimana, teknik risetnya bagaimana, observasinya punya metodologi yang seperti apa sehingga kita bisa menawarkan produk yang pas dengan cara komunikasi yang pas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan pemaparan nanti seperti biasa akan dikoordinatori oleh Bu Satya sesuai dengan urutan yang sudah di apa kita arrange bersama ya dari Bu Satya sudah keluar-keluar juga tadi sore dan juga kemarin. Nah, sehingga teman-teman bisa melanjutkan dan nanti kita bahas bareng-bareng. Sekali lagi ini kita kayak ngobrol aja ya, nggak usah tegang-tegang, nggak usah takut salah. Jadi teman-teman jangan terbiasa nanti, mohon maaf saya hanya tahu itu, jangan terbiasa ngomong gitu. Atau mohon maaf, hanya sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin banyak kekurangannya. Udah, percaya diri aja. Nah, kalau Anda pernah nonton podcast apapun ya, Denny Sukmarko, Deddy Kobuser, atau Dr. Chatli, atau siapapun, Ari Lasso bikin podcast juga, Vincent Desta, itu seringkali bintang tamunya apa ya kita anggap mungkin receh ya tapi setelah kita dalami ya anak-anak muda anak-anak belasan tahun bicara soal game soal apa wah ternyata ilmunya banyak juga yang kita nggak tahu gitu jadi feel free untuk menyampaikan opini Anda dan menyampaikan apa yang Anda ketahui mungkin di luar majalah juga atau di kantor Anda seperti apa penerapannya misalkan tentang chatbot atau tentang AI atau tentang marketing software yang lain yang barangkali juga saya nggak tahu. Silakan Bu Satya, kita berikan kesempatan untuk teman-teman. Baik, terima kasih Pak Hari. Oke, jadi melanjutkan yang kemarin ya teman-teman ya, udah ada beberapa teman-teman yang sudah booking terlebih dahulu untuk presentasi hari ini. Nah, nanti teman-teman yang ingin presentasi juga, mumpung nih ada kesempatan di hari ini ya full presentasi, silahkan list di chat WA apa chat Zoom kayak gitu. Nanti saya list nanti teman-teman presentasi sesuai dengan urutan seperti itu. Nah, untuk hari ini yang sudah ngebooking dulu dari minggu kemarin ada Mbak Grisela. Halo Mbak Grisela. Ya, halo Bu. Oke, oke. Boleh dimulai dari Mbak Grisela dulu untuk presentasi. Silahkan Mbak. Oke. Selamat malam Bu Satya dan Pak Hari. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, ini saya off cam nggak apa-apa ya, karena kan saya lagi di site. Jadi supaya jaringannya lebih stabil. Oke, nggak apa-apa Mbak. Oke. Heeh. Em, ini saya share screen Bu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas artikel dengan judul Chatbot Multibahasa dan Layanan Pelanggan yang Inklusif, halaman 24, 25, dan 26. Artikel ini menjelaskan pentingnya chatbot multibahasa menggunakan teknologi berbasis AI untuk memahami dan merespon pelanggan dalam berbagai bahasa termasuk bahasa daerah, guna meningkatkan kualitas layanan
guna meningkatkan kualitas layanan pelanggan di negara seperti Indonesia yang memiliki lebih dari 718 bahasa daerah. Ada 3 manfaat yang sudah saya catat. Yang pertama, mempermudah akses layanan di wilayah terpencil. Yang kedua, mengurangi beban kerja manusia dan waktu tunggu pelanggan. Dan yang ketiga, meningkatkan pengalaman dan loyalitas pelanggan. Cara kerjanya, yang pertama, teknologi ini didukung oleh natural language processing dan machine learning. Yang kedua, chatbot dilatih menggunakan data bahasa lokal untuk memastikan relevansi konteks. Bu Satya, sorry, ini suara saya masih terdengar nggak ya? Masih aman. Masih. Oh, oke, Lancar ya, kok. makasih. Selanjutnya, untuk adopsi global, perusahaan seperti KLM, WeChat, telah menggunakan chatbot multibahasa untuk melayani kebutuhan pelanggan secara real time. Untuk potensi di Indonesia, dalam sektor perbankan, wisata, dan e-commerce, teknologi ini dapat mendukung inklusivitas memperkuat hubungan dengan pelanggan lokal. Dari artikel yang saya baca, opini saya yaitu chatbot multibahasa merupakan inovasi yang strategis dalam menjawab tantangan komunikasi di negara seperti Indonesia yang sangat kaya akan keragaman bahasa. Dengan lebih dari 718 bahasa daerah, teknologi ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan inklusivitas layanan pelanggan di berbagai sektor seperti perbankan, e-commerce, dan pariwisata. Keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk menjembatani kesenjangan bahasa antara pelanggan dan penyedia layanan, terutama di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap bahasa nasional. Selain itu, chatbot berbasis AI yang memanfaatkan natural language processing dan machine learning memiliki kelebihan dalam efisiensi operasional. Perusahaan yang dapat memberikan layanan pelanggan yang cepat, akurat, dan personal tanpa memerlukan keterlibatan manusia secara langsung. Hal ini mengurangi waktu tunggu pelanggan sekaligus mengoptimalkan sumber daya internal perusahaan. Pengalaman pelanggan yang dapat disesuaikan dengan preferensi bahasa mereka akan menciptakan hubungan emosional yang lebih kuat. Pelanggan akan merasa dihargai ketika layanan diberikan dalam bahasa yang mereka pahami dengan baik. Hal ini berpotensi meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan sekaligus memperkuat citra jenama di pasar. Saya juga sempat menuliskan kritik dan tantangan. Meskipun manfaatnya besar, implementasi chatbot multibahasa juga menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utamanya adalah tingginya biaya investasi yang diperlukan untuk melatih model AI agar memahami bahasa daerah untuk nuansa budaya dan idiom lokal. Hal ini memerlukan data bahasa yang cukup banyak, yang tidak selalu tersedia, terutama untuk bahasa daerah yang terancam punah. Privasi data pelanggan juga menjadi isu yang perlu diatasi. Perusahaan harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan untuk melatih chatbot dikelola dengan aman, sesuai dengan regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Transparansi dalam penggunaan data sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Selain itu, kemampuan chatbot untuk menangani percakapan kompleks atau nuansa emosi pelanggan juga masih terbatas. Teknologi ini lebih cocok untuk menangani permintaan standar dibandingkan masalah yang membutuhkan empati atau pemahaman yang mendalam. Poin terakhir, media yang pernah membahas, saya dapat 3. Yang pertama, di Jakarta Post dengan judul Potensi NLP dan AI dalam layanan publik dan sektor pariwisata di Indonesia, termasuk teknologi yang mampu mendukung bahasa lokal. Yang kedua, ada Forbes, mengulas implementasi chatbot multibahasa oleh perusahaan global seperti KLM, Royal Dutch Airlines, dan WeChat, serta dampaknya terhadap pengalaman pelanggan. Dan yang terakhir, Kompas Tekno, beberapa artikel telah menyoroti teknologi chatbot untuk mendukung pelayanan inklusif di sektor pariwisata dan perbankan Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Izin ngobrol-ngobrol dulu ya dengan siapa nih, Kak Grisela. Ya, Grisela. Eh,
panggilannya Sela atau memang Ya, di saya lah, Sela atau? boleh Pak. Oh, oke, siap. Kak Sela, menurut ada pengalaman nggak menggunakan chatbot gitu? Dan Sejauh menurut Kak Sela seperti apa? sejauh ini saya belum ada pengalaman menggunakan chatbot AI itu sih Pak. Oke, jadi belum pernah ya misalkan komplain apa ya kartu debit keblokir gitu misalkan, terus komplain di bank, terus diarahkan ke WA, tapi yang balas robot gitu, ya, bukan manusia. Belum pernah. Hmm, iya, sejauh ini belum pernah Pak. Oke, oke, menarik. Nah, dari artikel yang Kak Sela baca, apa hal yang menurut Kak Sela itu paling menarik gitu loh? Yang paling menarik adalah ya manfaat-manfaatnya sih Pak. Ya mengurangi beban kerja manusia, terus waktu tunggunya kan juga jadi lebih lebih singkat. Kalau cuma mengandalkan Yes, manusia kan pasti ada jam kerjanya Pak. oke. Tapi kira-kira ada nggak yang tadi karena sempat ada pro kontra ya, ada tantangannya. Mm-mm. Karena ini mungkin Kak Sela belum punya pengalaman, ada nggak yang kira-kira ah eh, kurang asik nih, masa ngobrol sama robot gitu, ngobrol sama AI, atau itu fine-fine aja menurut Kak Sela, atau mungkin ada kayaknya kurang oke kalau kita ngobrol sama chatbot atau customer service semuanya gantikan dengan chatbot. Menurut Kak Sela gimana? Kalau menurut saya, Pak, kalau customer service-nya diganti chatbot, mungkin akan mengatasi masalah-masalah yang mungkin sepele, Pak ya. Tapi kalau untuk Hmm. masalah-masalah yang butuh pemahaman lebih lanjut, kok saya rasa lebih enak langsung berhubungan sama orang yang lebih paham, maksudnya bukan chatbot gitu, Pak. Yes. Oke, jadi menarik. Definisikan kata lebih enak. Menurut Kak Sela itu lebih enak itu kenapa dan apa? Lebih enak ini definisinya bagaimana? Lebih nyaman atau lebih gimana? Halo, dengar suara saya? Oh, tiba-tiba hilang suaranya. Halo. Oke, Bu Sates, jelas ya suara saya ya? Jelas, Pak. Dari saya Oke, jelas. kita bahas aja deh. Jadi gini, saya salah satu netizen yang sering dihadapkan chatbot gitu ya. Entah itu saya ini orang yang sering membeli membership beberapa software, tools, karena ya kerjaan saya juga salah satunya di digitalisasi. Terakhir ini lagi saya cari tools lagi untuk social listening. Jadi tools untuk mereka pembicaraan orang-orang di dunia sosial media, karena nanti akan saya rumuskan jadi riset gitu ya untuk data collecting. Nah, terakhir pengalaman-pengalaman dengan chatbot itu salah satunya dengan beberapa perusahaan yang saya selama ini jadi pelanggannya, mereka perusahaan-perusahaan Amerika. Ya, kemudian kalau saya visit websitenya, kenapa nih software tiba-tiba nggak bisa? Itu langsung kita ada customer service, ternyata chatbot. Kalau yang di Indonesia, yang paling sering, kalau mekanisme atau penggunaan perbankan saya ada masalah. Tuh, jadi, misalkan kartu kartu kredit saya tiba-tiba diblokir, nggak ada apa-apa tiba-tiba diblokir gitu ya. Saya dapat notifikasi email, padahal saya harus bayar iklan digital, saya harus bayar software. Saya jarang menggunakan, sangat hampir nggak pernah ya menggunakan kartu kredit untuk hal konsumtif itu nggak pernah. Biasanya buat kerjaan aja. Nah, tapi ketika itu tiba-tiba diblokir, tentu ini menjadi gangguan operasional ya. Kita mau bayar iklan digital, mau bayar beberapa tools yang membershipnya habis, jadi nggak bisa, harganya nggak bisa pakai. Nah, seringkali saya langsung mencari customer service-nya di website banking, misalkan DBS. Gitu. Nah, itu diarahkan, kita bisa kontak WA-nya, ternyata chatbot. Ya. Bank Mandiri juga melakukan itu ke saya kemarin ya, ketika ada masalah di sistemnya Kopra. Sistem Kopra itu kalau bagi Bapak Ibu yang belum
menggunakan itu adalah sistem rekening untuk bisnis ya, untuk perusahaan, untuk badan usaha. Nah, itu ada masalah nih. Terus paling baru perpajakan. Nah, Cortex ya Bapak Ibu yang ngurusi pajak di perusahaannya. Wah, saya mau bayar PPN-nya mulai dari 3 Januari kemarin susah ya. Nah, kita harus nebengkan faktur, beberapa faktur. Tapi udah bisa. Tapi di awal tahun baru itu sempat panik karena ada beberapa faktur pajak ya yang harus saya keluarkan untuk ke klien. Wah, itu nggak bisa karena sistem sistem perpajakan kita 2025 ini baru ya pakai Cortex. Kemudian saya menghubungi kantor pajak, oh, sibuk sekali. Ya bisa kalau datang ya, tapi waktu itu saya nggak ada waktu, sehingga saya harus hubungi via layanan pelanggan layanan ini ya, wajib pajak. Ternyata diarahkan WA, kemudian ya kita chat-chatan begitu. Tapi ternyata AI, gitu. Sehingga ada beberapa tantangan menurut saya. Kalau dari opini saya, wah ini banyak pertanyaannya nggak terjawab nih, ya. Jawabannya normatif, gitu. Mungkin ya belum matang juga sistemnya. Jadi saya tanya spesifik masalah saya ini, nggak terjawab, jawabannya muter-muter dan normatif terus ya. Sehingga problem kalau saya analisa ya dari chatbot, selain dari problemnya adalah oh iya ini mengurangi lapangan kerja karena dulu kita punya banyak customer service, sekarang kita cukup satu aja, yang lainnya pakai chatbot kalau kita udah pakai software chatbot. Tapi tantangannya satu ya, selain dari kelebihan-kelebihan otomasi, efisiensi waktu, efisiensi biaya, kita nggak banyak gaji pegawai, tapi satu personalisasi yang lebih mendalam. Jadi chatbot ini ke depan harus bisa memberikan interaksi secara personal dan relevan dengan case by case-nya. Jadi kasus saya ini tolong selesaikan ini aja, jangan ngomong kemana-mana dulu. Nah ini problem ya. Kemudian kalau dari sistem IT ya, saya bukan orang IT ya, tapi dengan NLP tadi ya, Natural Language Processing, ini sepertinya perlu ditingkatkan. Karena contoh ya kalau kita kadang ngomong tidak, kemudian jadi enggak atau jadi enggak, ini kan mereka juga harus paham. Itu yang datang lokal dialek itu. Nah, jangan nanti jawabannya chatbot, saya masih menemukan beberapa yang maaf, kami tidak bisa menjawab pertanyaan Anda atau kami tidak bisa memahami pertanyaan Anda. Silakan hubungi email. Wah, kalau udah suruh hubungi email, saya pesimis akan dijawab dengan cepat, gitu. Padahal saya butuh saat itu juga itu masalah harus selesai karena hubungannya dengan operasional pekerjaan saya. Itu. Nah, kemudian juga perlu memahami emosi. Kita ini lagi tanya, lagi nada datar, lagi nggak urgent, atau lagi marah-marah. Gitu. Kalau kita misalkan ada masalah transaksi di bank, uang kita udah berkurang. Ini saya nggak sebut banknya ya. Uangnya udah berkurang, waktu itu transaksi cukup banyak untuk pembayaran vendor. Gitu. Vendornya merasa belum menerima uangnya. Gitu. Padahal sudah jarak beberapa waktu. Harusnya online langsung cepat gitu ya. Ini 5 jam nggak merasa nggak ada uangnya gitu. Saya belum menerima, saya pikir bohong loh, ini buktinya. Nah ini buktinya, dia print rekeningnya, dia tidak ada mutasi dari saya, tidak ada masuk dari saya. Ya, saya komplain gitu. Nah itu kan butuh cepet itu. Karena vendor ini ada batas waktunya. Kita harus proses pekerjaan kita kan. Nah itu kalau telepon ke bank, saya tolong bisa segera ya ini karena transaksinya butuh segera ini. Tapi kalau chatbot dia nggak ngerti ini. Orang lagi marah, orang lagi urgent, orang lagi kepepet, ini nggak ngerti. Ya, kompleksitasnya tinggi dan membutuhkan eh, eh, kecepatan, membutuhkan pemahaman yang lebih baik lagi dari personalisasi. Kemudian integrasi dengan sistem omnichannel juga. Omnichannel kan ada ya pengalaman belanja di toko, di website, di aplikasi ya. Kemudian kalau problemnya secara IT, cyber security pasti ya. Jadi keamanan data privacy. Ya, barangkali kita dimintai data-data. Nah, ini bagaimana isu-isu tentang cyber security ya. Kemudian ya tadi mengenai interaksi yang kadang-kadang terlalu mekanis, ya, nggak alami. Selamat siang, gini aturannya begini, coba lihat FAQ kami. Nah, ini beberapa hal yang perlu dipahami oleh pengguna chatbot, terutama orang Indonesia. Karena orang Indonesia sendiri, eh, saya kadang kalau gini ya, saya adalah orang Indonesia murni, seperti mungkin yang lainnya Bapak Ibu sekalian.
Jadi kalau ada case, ada masalah, misalkan saya udah beli barang, barangnya nggak dikirim, misal, contoh ya, dan saya nggak belinya pakai Shopee, pakai website perusahaan, kemudian saat transaksi di situ, ternyata belum ada notifikasi bahwa saya membeli, harusnya langsung lewat email. Kalau dihadapkan pada chatbot, kadang-kadang saya gemes. Saya pengennya langsung nelpon perusahaan, ini kenapa nih? Kok pembelian saya nggak diakui gitu? Kapan dikirim gitu? Kita butuh cepet nih. Gitu. Kita ada event nih di bulan November kemarin, ya. Kita butuh cepat. Kenapa nggak dikirim-kirim? Nah kalau dihadapi chatbot gimana? Kita udah pengennya cepat ya. Saya pengennya ngobrol. Nah ini orang Indonesia pengennya langsung ngobrol. Lebih tinggi keinginan itu daripada ini pengalaman subjektif ya. Jadi kalau saya lihat beberapa klien saya di US itu ya itu yang mungkin saya ceritakan. Pokoknya kamu lengkap aja di website, kamu ceritakan produkmu, ceritakan kelebihan kekuranganmu, jangan overselling, jangan overclaim. Kalau ada kekurangan di produkmu, kamu cerita aja di situ, tapi kelebihan kamu boleh cerita. Ya, apa yang kamu bisa berikan, kamu janjikan, taruh aja di websitemu. Kalau kamu nggak bisa janjikan, mendingan nggak usah ngomong di situ. Ya, terus transaksinya bagaimana, pengirimannya kapan, garansinya bagaimana, udah cerita di situ. Kalau saya cocok, langsung saya transfer, atau saya bisa pakai credit card, atau saya bisa pakai PayPal dan aplikasi platform yang lain. Dan ternyata mereka memang begitu di pengalaman bisnis saya. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman transaksi luar negeri, kerja di perusahaan yang ekspor impor begitu ya, silahkan nanti bercerita. Tapi pengalaman saya tidak lebih, ya ada yang telepon juga, ada yang minta ngesum, cuman tidak sepanjang kalau orang Indonesia lebih, saya mau tanya-tanya dulu ya, telepon dulu, ada ngesum sudah 2 kali, mau ngesum lagi, ngobrol lagi, nanti minta nomor WA, tanya-tanya lagi. Tapi it's okay, itu adalah consumer behavior di negara kita dan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ini adalah perilaku ya, perilaku yang kita harus pahami. Sehingga tantangannya chatbot di situ. Beberapa case ya sebenarnya di eh, kayak saya baca waktu itu di Bank of America ini lagi mengembangkan chatbot, tapi isunya adalah cyber security, kemudian apa ya? Oh, Domino Pizza ya, Domino Pizza ini saya kalau di Indonesia saya nggak tahu, tapi yang saya lihat di kayak Singapura itu udah menggunakan chatbot berbasis cloud ya, jadi dengan integrasi API, dia mempelajari pengalaman pengguna begitu, kemudian dia menawarkan pizza yang kira-kira dibutuhkan itu relevansi. H&M saya pikir juga mengembangkan H&M lebih menggunakan chatbot untuk upselling. Jadi kalau udah beli produk yang, oh kita udah beli t-shirt nih, kemudian chatbotnya itu bisa, kalau kita pasti lagi buka aplikasinya, buka websitenya, oh kamu udah ini ya masukkan keranjang t-shirt. Nah, t-shirt ini cocoknya kalau sama pakai jaket hoodie yang ini nih. Kenapa nggak beli sekalian? Cocok banget kalau kamu pakai bakal match banget ya. Kira-kira begitu. Jadi dia lebih ke upselling, menawarkan produk dan kadang-kadang, oh kamu beli kaos ini, kalau sama jeans ini ada diskon khusus. Ini satu paket. Dan kalau kamu pakai, barengan looks-nya bakal seperti ini, dia ada gambar. Ada gambar. Looks-nya bakal seperti ini. Kira-kira cakep nggak kalau kamu pakai itu? Kan mancing-mancingnya begitu. Nah itulah chatbot. Ya, beberapa case dan para. Terima kasih. Silakan lanjut Bu Satya. Baik, terima kasih banyak Pak Hari. Oke, untuk selanjutnya kita bisa beralih ke Kak Arif Suganda. Halo Kak Arif, Halo apakah ada di Kak tempat? Satya. Oke, oke Kak, silahkan untuk lanjut presentasi ya Kak ya. Oke, sebentar saya share screen ya. Sebelumnya selamat malam Pak Ari, selamat malam Mbak Satya dan juga teman-teman semua yang hadir di kelas malam hari ini. Untuk dari saya sendiri, itu ada di kelompok 3 ataupun majalah artikel nomor 3, di mana di dalam artikel nomor 3 itu kita membahas eh, virtual reality dan masa depan pemasaran pariwisata dan budaya di Indonesia. Untuk artikel yang dibahas ini, ruang lingkupnya, kalau saya tarik secara detail itu lebih ke pemasaran ataupun marketing untuk fase awareness ataupun knowledge kita terhadap calon customer kita. Ini sangat-sangat
berguna dan juga sangat-sangat efisien. Jadi kalau kita biasanya membeli produk itu ada namanya produk sampel ataupun tester produk. Nah, VR ini bisa menjadi salah satu tools ataupun fitur yang bisa dimanfaatkan untuk hal tersebut sebelum customer melakukan ataupun membeli produk atau layanan kita. Kalau kita bahas VR dan juga AI dan lain sebagainya, kita lebih spesifik konteksnya ke virtual dan juga ke apa namanya picture ataupun video. Namun secara detail dari segi seni, dari segi strategi dan lainnya, kalau menurut saya tetap mainnya ataupun dari penggeraknya itu ada di humannya masing-masing. Karena kreativitas yang dibuat oleh manusia itu kan bisa merefer ke banyak referensinya. Ya, AI ataupun VR itu adalah hasil hasil ataupun output dari apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi kita bisa lebih customize, kita bisa lebih eh, apa referensinya lebih banyak gitu. Jadi nggak hanya satu sudut pandang, kita bisa mengambil sudut pandang orang lain juga. Nah, kalau dilihat dari artikel yang ada di ini, yang ada di halaman 12 atau 13, ini kan wisatawan Prancis itu hanya dari ruang tamu ataupun di rumahnya mereka bisa lihat nih ataupun menyaksikan ritual adat Toraja itu menggunakan headset dan juga VR secara langsung di rumah. Jadi seakan-akan mereka berjalan di sudut-sudut jalan yang sempit ataupun kecil, tapi mereka bisa melihat walaupun secara virtual, tapi dia udah ada bayangan nih saat mereka melakukan kunjungan ke daerah tersebut, dia bisa, wah ternyata ini destinasi yang cukup oke nih dari segi keseniannya ataupun dari sumber daya alamnya ternyata banyak kopi-kopi yang apa punya cita rasa khas. Kalau kita bilang Toraja kan ada namanya kopi Toraja ataupun Gayo dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi salah satu triggernya calon si customer itu untuk tadi melakukan perjalanan destinasi wisata ataupun membeli produk dari hasil marketing melalui VR ini. Ya tadi balik lagi sih pada esensinya VR ini sangat-sangat berguna karena kalau kita bicara VR itu kan udah bicara digitalisasi. Kalau kita bicara digitalisasi pasti kita bicara global. Jadi nggak ada sekat kalau kita sudah berbicara digitalisasi. Nggak terpaku letak geografis ataupun nggak terpaku dalam satu regional. Nah, semuanya itu bisa mendapatkan informasi yang sama, layanan dan juga marketing yang sama untuk keseluruhan gitu. Makanya ruang lingkupnya dan juga skalanya lebih besar dan juga dari opportunity-nya, conversion-nya lebih oke gitu. Karena nggak hanya localize saja, jadi menyeluruh dan itu menurut saya ideal sekali kalau memang bisa dijalankan virtual reality ini atau VR ini terutama dari apa namanya sektor pariwisata dan juga budaya di Indonesia. Karena kita ketahui juga bahwa eh, ya bisa Indonesia ataupun kunjungan dari turis wisatawan asing itu cukup mendominasi di daerah-daerah yang memang menjadi destinasi pilihan para turis internasional. Mungkin itu saja sih Pak Hari apa yang saya sampaikan di malam hari ini terkait pembahasan artikel dari lingkup konten di artikel nomor 3. Terima kasih Thank you. sebelumnya. Selamat malam. Malam, thank you Pak Arif Suganda. VR untuk pariwisata. Nah, ini sangat populer ya, tiba-tiba meningkat topik ini, apalagi waktu COVID.
Terus orang nyoba nih virtual reality 360 nih, tapi nggak harus visit gitu ya. Ya tetap aja ya feel-nya nggak ada sebenarnya ya. Ya kita Betul. kalau visit ke Prambanan gitu, kita cari atmosfernya, cari feel-nya. Kemudian kita mau ke jalan-jalan kemana ya ke Labuan Bajo ya tetap nggak bisa tergantikan. Cuman kalau saya lihat Pak Arif Yuganda ada pengalaman menggunakan VR untuk apa? VR kayak groundbreaking aja Pak. Misalkan ada pembangunan apa, kan bisa ada Oke. scan code gitu kan. Hasilnya seperti apa gitu. Mungkin kayak di IKN tuh saat ini Oh, di IKN kan ada tuh. oh ya 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 ya. Oke oke oke. Oke. Yes. Nah, tapi kalau dari pariwisata itu menurut Pak Arif membantu di apanya ya? Membantu di informasi dan juga eh, pengalaman before aktualnya Pak. Jadi dia udah dapat Hmm, pengalaman nih secara ada virtual spoilernya ya. ya. Ah, tapi feel-nya kan belum dapet nih. Ah, gimana sih Yes. biar klimaks gitu kan. Ya udah kita datang deh gitu kan. Ya, setuju, Ya, setuju. Thank you. bagus juga gitu kalau misalkan Iya, kita ya, lihat. ini konsepnya bagus. Thank you, Pak Arif. Nah, ini yang tadi saya bilang, waktu COVID itu banyak travel agent yang tiba-tiba, oh kita mau tour ke Eropa tapi pakai VR gitu, atau Anda bisa pakai laptop dan nanti video 360. Ya sebenarnya nggak akan pernah bisa menggantikan pengalaman traveling yang sesungguhnya gitu. Anda kena angin, Anda kena sinar matahari yang hangat itu nggak bisa. Cuman VR ini nggak cuman buat sebenarnya nggak cuman buat pariwisata dalam arti bagaimana kita menikmati wisatanya, tapi yang tadi katakan Pak Arif, ini bisa jadi spoiler gitu. Jadi misalkan kalau Anda mau menyelam nih di Raja Ampat gitu, Anda yakin, Anda ngerti nggak medannya kira-kira resiko apa gitu. Mendingan pakai VR dulu. Ini kira-kira begini, Anda mampu nggak dengan knowledge, dengan experience Anda yang sekarang kalau Anda beginner, Anda mikir-mikir lagi deh. Tapi kalau Anda merasa mampu, ya ayo gitu. Paketnya ini buat Anda. Tour 360 ke Borobudur. Gitu. Padahal penasaran dari kita, misalkan Anda orang di Sulawesi sana, mau ke Borobudur kan jauh, tapi penasaran. Pakai VR dulu. Kira-kira nanjaknya se ekstrim apa? Nanti kira-kira mengajak ibu saya yang sudah 75 tahun, bisa nggak nih kira-kira? Oh ternyata cukup tinggi dan di atas ada apa sih sebenarnya? Gitu. Nah itu pakai VR dan kira-kira suasana kiri kanannya seperti apa? Ini untuk pemasaran. Kemudian kalau untuk edukasi ya banyak sekali ya. Sekarang ada perusahaan-perusahaan VR edukasi. Nah ini misalkan ya, kemarin saya ada satu teman saya yang perusahaannya ini di bidang optimasi VR dan dia klien-kliennya adalah industri militer gitu ya. Industri militer dalam dan luar negeri. Jadi dalam negeri juga TNI kita itu jadi kliennya dia. Terutama untuk angkatan udara di mechanical-nya, di engineering-nya. Ya, kalau orang dilatih gimana sih cara eh, memahami atau membongkar pasang beberapa spare part di pesawat Sukhoi, kalau itu pesawatnya beneran kan mahal. Kalau salah pasang, kalau buat pelajaran dibongkar mahal. Jadi dia bikin modul, dia bikin animasinya, kemudian dia bikin reelnya. Ini Sukhoi yang beneran itu seperti ini. Ini cara memahami mesinnya. Ini kalau ada gangguan-gangguan teknis yang sifatnya tidak membutuhkan eh, tindakan yang besar ya. Jadi kalau yang besar mungkin dia pakai ambil teknisi dari Rusia. Tapi kalau hal yang seperti ini kamu bisa lakukan sendiri karena kamu punya ilmu. Tapi penampakannya berbeda dengan Mirage yang punyanya Perancis itu. Nah ini bedanya dari pakai VR, ya seolah-olah dia jadi engineer-nya Sukhoi. Nah itu untuk edukasi. Terus ya beberapa juga untuk memahami landscape ya, simulasi festival. Oh ya untuk event planning juga sekarang. Jadi kira-kira dengan venue seperti ini itu berapa orang banyak yang datang dan kira-kira cukup sesak padat atau masih ada space untuk ditaruh stage di situ. Jadi orang itu sebelum bikin event ya orang-orang di MICE itu melihat nih, oh ini masih bisa nih ada stage di sini, bahkan stage-nya bisa dua, kemudian sound systemnya masih oke di sini, kemudian di belakang kita bisa bikin basar karena ternyata masih cukup longgar. Tapi harus kita kondisikan karena trafficnya kurang lebih akan arusnya begini. Nah, itu beberapa penggunaan VR untuk mempelajari kondisi yang belum terjadi
atau yang akan kita lakukan. Apakah tadi ya pertanyaan saya sendiri ya, kan VR tidak memberi feel-nya, apalagi tadi judulnya ini kan pariwisata. Memang betul, tapi VR sebagai pemicu, sebagai trigger, bukan pengganti. Jadi pendekatannya hybrid, ya, men-trigger. Contoh lain misalkan monumen deh paling terkenal di Indonesia, Monas lah, ya, Monas ya. Kemudian ada anak SMA di situ diajak lihat Monas, diceritain, kurang kena. Begitu dia pakai VR, di VR itu melihat bagaimana Monas itu dibangun dengan penuh perjuangan. Lepas kacamata VR-nya, dia langsung lebih menghargai monumen itu. Kalau setiap hari dia ngelewat, mungkin ke Gambir, ya dia lewat situ. Nah, selama ini, oh ya udah Monas atasnya emas, tapi begitu melihat pembangunannya, perjuangannya, ya, dan dulu jadi apa itu dia lebih menghargai dan akhirnya lebih kena di memorinya dia. Oh ini dia bisa cerita. Itu baru satu hal ya. Belum lagi kalau dia menyadari, misalkan Anda lihat eh, beberapa hal yang kita gunakan di rumah itu kan kita nggak pernah tahu ya cara kulkas bekerja itu biasanya dibongkar kemudian di VR itu ditunjukkan komponen-komponennya kenapa kulkas ini bisa bekerja, kenapa bisa dingin, dan beberapa hal yang lainnya, kenapa kenapa pesawat bisa terbang gitu. Itu untuk edukasi masih banyak apa namanya hal yang perlu dikembangkan. Pak Aji, meskipun VR memberikan pengalaman visual, tidak dapat sepenuhnya betul setuju Pak Aji. Wah panjang sekali nih jawabannya. Tahu alamnya makanya sebenarnya di marketing itu Bapak Ibu, kalau Anda mengamati beberapa diskusi kita, ini katakan Pak Aji kan belum ada sentuhan bau, rasa. VR mendapat menjadi sarana untuk mengembangkan perjalanan gambaran awal. Ya, pengalaman unik traveling sesungguhnya pengalaman yang unik. Setuju. Sehingga begini, marketing itu kalau Anda lebih dalam, apalagi di level S3 ya, ngomong soal filosofi marketing, sebenarnya aspek-aspek yang selalu digaungkan, dibicarakan diskusi-diskusi marketing itu selalu berhubungan dengan semua panca indera kita, sensorik. Jadi bayangkan ada satu hotel di Swiss. Ya, ini hotel di Zurich. Saya melihat dokumentarnya dulu di Netflix, sekarang kayaknya udah di take out di Netflix nggak ada. Ya. Jadi ada ahli yang menciptakan, dia seorang pakar. Ini orang orang Kanada sebenarnya. Cuman waktu itu dia dipanggil satu hotel yang cukup terkenal di Swiss. Kemudian disuruh menciptakan aroma di setiap kamar hotel mewah tersebut sehingga orang itu akan kangen kembali terus gitu ya. Kemudian dia melakukan riset. Aromanya harus seperti apa? Karena bahasanya klien itu kan orang awam dia. Pokoknya aroma ini harus bikin kangen. Kalau dia ingat Zurich, ingatnya kami, hotel kami, bukan hotel yang lain. Berarti tidak hanya sekedar wangi, tapi benar-benar masuk ke sensori kita, memori kita, dan akhirnya mungkin ke bahasa orang itu ke alam bawah sadar sehingga oh saya rindu aroma ini gitu ya. Nah, terus diriset lah dari ribuan kali percobaan, dia mengundang para pakar fisika, kimia untuk mencampurkan beberapa aroma. Ternyata dia menemukan, oh orang itu kalau ke Swiss ternyata ada bau khas. Orang Swiss itu tidak bisa merasakan karena dia lahir dan hidup di situ. Tapi bagi orang-orang, terutama orang-orang yang jauh, mungkin orang Indonesia, orang Malaysia, orang Amerika, orang Kanada yang jauh dari Swiss, dia sebenarnya mencium aroma tertentu walaupun tidak terlalu kuat, tidak terlalu benar-benar strong solid gitu baunya, tapi ada aroma tertentu yang khas, yang bahkan kadang-kadang kita sendiri nggak sadari, tapi alam bawah sadar kita kayak ini aroma, ini bau apa gitu ya. Nah, akhirnya dia menemukan ternyata aroma itu adalah salah satunya perpaduan dari pohon pinus yang ada di Swiss dicampur dengan aroma salju, ya, salju gitu. Dan dia mencari, oh ternyata walaupun pinus ya dia ada di mana-mana, salju ada di mana-mana, tapi ternyata agak berbeda. Saya nggak tahu, nggak bisa menjelaskan secara detail, tapi ada perbedaan kalau itu tumbuhnya di Swiss. Nah, akhirnya dia mencari formulanya dan dia menciptakan essence untuk parfum ruangan khusus di hotel itu. Jadi dibeli sangat mahal sekali. Jadi semua korden, spray, semuanya aromanya seperti itu semuanya. Khas dia beli. Lisensinya yang boleh menggunakan aroma itu hanya kliennya dia. Nah, ini menarik. Artinya ini memunculkan sensori yang baru, memori dan rangsangan panca indera yang baru dari penciuman, ya, dari apa yang kita sentuh, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita rasakan.
Nah, kemudian ya kalau pariwisata ya selain dari spoiler-spoiler tadi, saya pikir penting untuk pelatihan staf pariwisata ya, bagaimana melayani tamu dengan internasional dengan kebutuhan khusus, dengan permintaan spesifik. Oh, termasuk penanganan bencana alam. Nah, ini penting. Tidak hanya eh, tim SAR, tapi pelatihan staf pariwisata ini kan juga menyangkut itu ya. Kalau ada kondisi darurat, seperti misalkan pramugari atau perhotelan juga, apa yang dia harus lakukan? Kan tidak hanya pelatihan untuk tim SAR, tapi mereka juga harus bisa menangani kondisi darurat, ada kebakaran, ada gempa, bagaimana mereka menolong tamu-tamu. Dan tentu dalam pelatihan ini kita bisa bikin simulasi. Tapi dengan VR, dia akan ditunjukkan kalau terjadi bencana alam, misalkan terjadi gempa, ya kondisinya bakal sengeri apa. Dia perlu merasakan itu dan mana jalur-jalur yang masih aman kamu lalui. Nanti digambarkan gitu ya, retakannya ada di mana dan evakuasinya harus di mana zona-zona yang aman gitu. Nah, penanganannya harus seperti apa? Kalau orang tua, apa yang kamu harus lakukan dulu dan jalurnya di mana ya. Nah, ini memberikan tour dengan memberikan apa rute dengan cara informatif dan realnya memberi gambaran ya. Kemudian ya perencanaan wisata, konsep destinasi wisata baru sebelum dia visit ya, apalagi kalau klien dari luar negeri yang kalau udah visit ya kita tahu ya mungkin di TikTok Anda lihat atau di Instagram ada ulasan dari para bule itu beberapa destinasi yang overrated dan underrated ya. Contoh nih ada bule Perancis teman-teman ya di TikTok. Dia bilang Bali itu overrated. Kayak di internet bagus banget ketika visit, macet. Ya Anda kecanggu sih. Kecanggu kena macet doang Anda ya. Terus, oh terlalu crowded, foto-foto itu susah banget, terlalu banyak orang gitu ya. Padahal di internet kayaknya bisa foto sendiri. Ya iya, kalau itu ya Anda di Thailand juga sama kayak gitu. Cuman dia melihat beberapa area yang ternyata nggak seindah waktu di foto. Ya itu silahkan ya, subjektivitas ya. Dia menilai itu overrated, terlalu dipromosikan oversell gitu. Nah, makanya perlu ditunjukkan ini Pak VR. Ini loh kondisinya yang real kayak gini. Bahkan nanti ada kepadatan orang di situ, di sana masih Anda bisa jalan, tapi mungkin memang foto menipu. Nah, ini kondisi realnya. Jadi tebingnya itu nggak terlalu istimewa banget sebenarnya. Kalau Anda lihat di foto istimewa karena sunsetnya sudah diedit merah sekali itu, dan itu kondisi yang sangat ideal, cocok buat gambar kalender. Tapi realnya begini. Ya terserah mau datang apa enggak. Anda nanti jauh-jauh dari Perancis ke Bali kecewa, mending Anda tahu duluan gitu, sehingga Anda nggak komplain. Nah, itu pendapat saya untuk VR ya, bisa juga untuk biar nggak overcrowding ya. Mau visit itu biar ini saya tahu dulu jadi nggak semua visit paling nggak tahu ya. Tapi saya setuju dengan Pak Arief tadi ya pendapat-pendapatnya mengenai ini bisa jadi spoiler. Kemudian Pak Ajitono mengatakan bahwa ya nggak bisa tergantikan ya apa yang dirasakan panca indera kita. Yes, maka teknologi hanya bisa menolong bukan menggantikan. Terima kasih, silakan Bu Satya. Terima kasih Pak Hari dan Kak Arief. Untuk selanjutnya kita langsung ke Kak Melisa. Halo Kak Melisa. Halo Bu Satya, saya izin share screen ya. Siap. Baik, apakah udah terlihat Bu Satya? Udah. Oke, baik. Selamat malam Pak Hari dan Bu Satya, juga teman-teman semuanya. Saya Melisa Tomarajun dari Prodi Manajemen 2024, kebagian dengan artikel nomor 7, yaitu Inovasi Digital Savvy di Indonesia dengan Transformasi Genius dengan SMBC di Indonesia. Nah, untuk pembahasan artikel ini, isinya itu berisi tentang transformasi Bank BTPN yang sekarang menjadi SMBC di Indonesia. Jadi, Genius Skin itu bagian dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation atau disingkatnya SMBC, yaitu anak usaha dari SMBC Jepang yang merupakan salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia. Jadi perubahan nama Bank BTPN menjadi SMBC di Indonesia itu istilahnya jadi tonggak gitu, penting dalam sejarah Genius, karena Genius ini mendapat akses yang lebih luas terhadap inovasi perbankan digital
dan juga konektivitas secara global. Alhasil, meningkatkan daya saing di industri digital banking. Dan menghadapi kompetitor yang seperti kita tahu kayak Bank Jago, Blue by BCA, ada juga lain bank yang juga menawarkan solusi digital. Nah, transformasi ini itu memungkinkan Genius untuk menggabungkan nilai lokal dengan jaringan internasional dengan menciptakan solusi keuangan yang sesuai nih sama kebutuhan penggunaan di Indonesia dan juga memperkuat kepercayaan konsumen dengan jaminan stabilitas karena pengalaman SMBC tadi itu punya punya ikut andil dalam industri perbankan secara global karena udah jadi satu lembaga keuangan terbesar di dunia seperti itu. Lalu untuk inovasi Genius dengan digital savvy ini sendiri, yang pertama adalah booth interaktif atau booth unthinkable, yaitu pengalaman interaktif tentang transformasi digital dari Genius itu sendiri. Dengan memperkenalkan latar belakang SMBC sebagai jaringan perbankan secara global, transformasi Genius ini menampilkan bagaimana Genius berkembang dengan konsep co-creation bersama pengguna digital savvy. Jadi eksplorasi fitur inovatif Genius di mana pengunjung itu dapat mencoba berbagai layanan yang mempermudah kehidupan finansialnya sehari-hari. Jadi nggak cuma untuk kebutuhan sehari-hari yang berhubungan dengan finansial, tapi dari fitur-fitur terbarunya Genius itu orang bisa jauh dipermudah gitu. Nah, untuk yang kedua ada kartu debit Genius yang Visa baru. Selain desainnya yang lebih elegan, sekarang desainnya lebih baru, tapi juga bisa mendukung transaksi secara global. Karena yang kita tahu debit di Indonesia itu kebanyakan hanya untuk digunakan di Indonesia. Cuman di Genius ini ada fitur terbaru yaitu untuk bisa digunakan di luar negeri juga. Alhasil mempermudah akses finansial global bagi pengguna digital savvy yang sering traveling gitu. Jadi sebagai saya kemarin punya pengalaman di Singapura karena di Singapura itu sekarang semuanya serba digital ya, termasuk kartu debit kita. Ternyata udah bisa dipakai di MRT-nya Singapura gitu. Tapi dengan syarat ada berlogo Mastercard-nya. Nah, dari situ kita bisa punya acuan nih. Semoga digital bank di Indonesia juga bisa mengikuti. Tidak untuk di luar negeri, tapi untuk Indonesia-nya sendiri itu juga bisa ikut berkembang gitu. Jadi kita ikut juga berkembang seperti luar negeri kayak gitu. Lalu untuk nomor 3 ada program Funds with Benefit. Jadi kita itu bisa dapat cashback, diskon merchant, dan juga cicilan 0%. Nah, jadi itu program yang sangat unik untuk nasabah yang belum menjadi nasabah bisa menjadi nasabah baru karena program tabungan ini itu bisa memberikan keuntungan tambahan bagi pengguna dengan saldo tertentu. Contohnya semakin tinggi saldo bulanan itu bisa semakin banyak benefitnya. Selain itu kayak teman-teman yang suka GoFood atau suka pesan makanan gitu ada diskon di GoFood dan juga ada cashback di merchant premium seperti Genki Sushi dan juga untuk ibu-ibu seperti ke Ayam Supermarket itu kan biasanya kebutuhan sehari-hari walaupun diskonnya Rp5.000 atau Rp500 itu rasanya kayak seneng banget gitu. Jadi maka dari itu yang awalnya bukan nasabah tapi bisa menjadi nasabah baru karena ada benefit-benefit yang bisa berguna untuk tiap harinya, apalagi untuk kebutuhan pokok seperti itu. Yang keempat ada event Genius Charter pesawat atau dengan Japan Edition. Jadi ini adalah promo perjalanan eksklusif yang mau ke Jepang. Ini menarik banget karena sekarang Jepang itu lagi salah satu destinasi yang orang kepingin gitu karena kan Jepang siapa yang nggak tahu Jepang gitu ya. Nah jadi dari program ini itu ditawarkan dengan promo perjalanan ke Jepang dengan harga yang spesial gitu untuk pengguna Genius. Jadi ini menunjukkan bahwa Genius tidak hanya menyediakan layanan secara finansial aja tapi juga menciptakan pengalaman gaya hidup yang menarik gitu. Seperti Indonesia kan suka healing ya, dikit-dikit healing, traveling gitu. Jadi ini sangat menarik sekali. Maka dari itu transformasi Genius ini jadi inovasi yang diperkenalkan punya beberapa dampak utama bagi masyarakat digital di Indonesia. Yang pertama, bisa meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan untuk keuangan. Yang kedua ada dengan berbagai fitur digital seperti self-service banking, ada pengguna bisa jauh lebih fleksibel untuk mengatur keuangan karena itu tadi ada beberapa fitur-fitur terbaru dari Genius yang diperbarui. Alhasil kita sebagai Gen Z istilahnya atau milenial bisa ngikutin gitu. Jadi tidak hanya untuk berkembang secara fitur aja, tapi di kehidupan nyata kita jauh lebih terbantu gitu. Lalu ada kartu debit dan juga kartu kreditnya yang bisa digunakan secara global, nggak cuma untuk di Indonesia, tapi bisa membantu penggunaan dalam transaksi di
internasional. Dan yang keempat ada bahkan ini bisa termasuk memberi dukungan terhadap ekonomi digital Indonesia karena dengan semakin banyaknya masyarakat yang beralih ke layanan perbankan digital, ekosistem ekonomi digital di Indonesia itu secara nggak langsung juga ikut berkembang gitu. Nah, lalu untuk opini pribadi saya dengan keunggulan Genius ini dalam transformasi digital, yang pertama ada fokus pada digital experience dengan layanan berbasis teknologi yang modern. Jadi ini artinya Genius itu punya hal yang memberikan layanan perbankan tetapi juga menciptakan pengalaman interaktif seperti yang tadi saya sebutkan adalah both unthinkable yang dimana fiturnya secara digital bisa berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua yang yang kedua ada menggabungkan layanan keuangan dengan gaya hidup yaitu bisa mengkombinasikan layanan finansial dan gaya hidup gitu. Contohnya program Funds with Benefit tadi kita bisa menjadi apa ya? Nasabah yang awalnya bukan nasabah, tapi kita bisa menjadi nasabah baru dengan strategi yang menarik untuk meningkatkan loyalitas pengguna itu tadi. Dan yang ketiga, ada dukungan transaksi secara global dengan kartu debit baru mendukung mobilitas di internasional. Lalu itu tidak hanya positifnya saja, pasti kan ada kekurangannya juga. Nah, buat saya tantangan yang harus diperhatikan adalah yang pertama, adalah keamanan digital. Dengan semakinnya banyak pengguna, keamanan transaksi itu kan pasti perlu ditingkatkan ya. Apalagi mengingat semakin banyak orang dan semakin banyak teknologi rentan terhadap ancaman cyber. Apalagi sekarang kita tuh handphone aja mudah diretas dengan kita dikirimkan link, dengan kita membuka link tersebut itu bisa mengakibatkan fatal gitu. Jadi perlu apa ya istilahnya berkali-kali lipat untuk menaikkan level keamanan digital itu tersendiri. Dan yang kedua ada layanan pelanggan yaitu respon lebih cepat untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Jadi nggak hanya benefit di awal yang dimana manfaatnya sangat banyak sekali untuk menarik nasabah baru, tapi istilahnya after sales-nya, pelayanannya setelah kita menjadi nasabah itu bagaimana sih kita di-treat sebagai nasabah itu perlu diperhatikan sekali. Jadi kalau kita ada istilahnya merasa kurang paham, ini bagaimana cara pakai fiturnya, nah itu para customer service-nya bisa membantunya seperti apa, itu yang harus ditingkatkan juga gitu. Dan yang nomor 3 ada persaingan dengan fintech lain yang perlu kita tahu harus tetap berinovasi untuk menghadapi brand lain seperti yang kita tahu OVO, GoPay, ShopeePay dan bank digital lainnya itu sangat jauh lebih maju seperti ShopeePay yang kita tahu banyak sekarang voucher-voucher, promo-promo seperti gratis ongkir 10.000 atau bahkan 20.000 potongan diskon, tapi harus bergabung sebagai apa? Sebagai Shopee Pay Later. Nah itu agak ini juga ya marketing tapi agak riskan berbahaya karena Shopee Pay Later itu kan bisa masuk istilahnya pengkreditan ya. Nah itu agak bisa menjebak nasabah baru juga gitu. Jadi kita harus perlu hati-hati yang dimana itu menggiurkan di awal, tapi agak berbahaya untuk kalau kita tidak bisa menghadapinya dengan baik seperti itu. Lalu untuk additional information-nya, saya ambil sumber dari Warta Ekonomi dengan judul 8 tahun perjalanan Genius kembangkan 53 fitur inovatif untuk masyarakat digital savvy. Jadi yang pertama, penggunaan Genius ini memang faktanya udah mencapai sekitar 5,8 juta orang di Indonesia ini sekitar tahun 2024 kemarin ya. Mungkin 2025 ini sudah sedikit bertambah, jauh lebih bertambah. Jadi di artikel ini tuh sangat relevan dengan transformasi Genius ke dalam ekosistem SMBC di Indonesia. Karena menunjukkan membahas perjalanan Genius, solusi life finance-nya dari Bank BTPN yang telah beroperasi itu kurang lebih masih 8 tahun. Istilahnya 8 tahun itu kan masih lumayan cukup lama, tapi kalau untuk sebagai bank kan lumayan juga tidak terlalu lama gitu loh, masih baru. Karena sejak diluncurkan itu sekitar Agustus 2016. Yang memang dalam periode ini tuh Genius mengembangkan 53 fitur itu tadi. Nah, fun fact-nya, pengguna Genius ini sudah sampai 5,8 juta, mungkin sekarang juga lebih. Dengan fitur unggulannya itu dari dulu adalah beli dan jual mata uang asing. Dengan termasuk fitur transfer dan juga menerima mata uang asing yang sesuai dengan sejalan atau strategi dengan Genius dalam memperluas jangkauan finansial di bawah jaringan Sumitomo Mitsui Banking Corporation atau SMBC itu tadi. Maka dari itu, ini bisa jauh lebih luas, jauh lebih global, dan ini bisa istilahnya menarik banget
Karena di bank yang lainnya belum bisa untuk seperti ini gitu. Jadi ini sebuah berita yang cukup menggiurkan untuk kita para pengguna bank ya gitu. Dan yang kedua ada Genius menerapkan proses co-kreasi bersama pengguna melalui komunitas Genius Co-Create. Jadi kita sebagai pengguna itu tidak hanya sebagai nasabah saja, tapi juga masuk ke dalam komunitas yang namanya Genius Co-Create itu tadi. Nah, namanya itu bisa kurang lebih sekarang 47.000 co-creator itu bisa terdaftar dan udah terlibat dalam 420 kegiatan offline dan juga online dalam sesuai sumber dari Warta Ekonomi ini tadi, artikel ini tadi. Jadi dengan cara ini, Genius itu jadi memahami kebutuhan pengguna dan menghadirkan layanan yang lebih sesuai karena kita sebagai nasabah itu juga ikut dilibatkan seperti itu. Dan yang nomor 3 adalah fokus utamanya memang membantu masyarakat digital savvy untuk mencapai tujuan finansial mereka dengan lebih efektif. Maka dari itu, Genius juga berkomitmen untuk terus berinovasi dan menghadirkan lebih banyak fitur, program, serta layanan keuangan yang relevan. Fokus utamanya memang itu tadi. Jadi kita sebagai nasabah itu jauh lebih aware dengan benefitnya. Karena tidak hanya di awal kita tergiur, tapi kita harus juga mendalami ini memang kita bisa belajar juga dengan finansial yang ada di Indonesia dan juga secara global. Seperti itu Pak Hari. Terima kasih sekian dari saya Bu Suto Marajun. Selamat malam. Malam, wah ini cocok pas ini MC kondang nih. Oke, thank you. Kak Melisa pakai Genius nggak? Saya pakai Genius, Pak. Oh, makanya bisa cerita detail tadi ya? Iya, karena wah lumayan terbantu juga. Kenapa bisa terbantu? Apa yang membuat Anda merasa terbantu? Karena saya kan suka healing juga, Pak. Hmm, Traveling. Nah, oke. karena saya tuh sekarang istilahnya masih 20 awalan gitu loh ya. Jadi kalau pakai untuk kartu kredit itu masih mikir, masih takut-takut. Nah, kartu Genius ini bisa jadi solusi ketika saya tuh tanya teman-teman kok bisa mereka dulu sebelum ada Mastercard sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu kalau untuk kita book hotel itu kan biasanya lewat kalau di sini Traveloka gitu ya Pak ya. Kalau di luar itu Yes. ada Airbnb, Ah, booking.com gitu-gitu. Itu mereka mostly harusnya pakai kartu kredit. Dan saya kesusahan banget di situ. Nah, cuman saya diinformasiin kalau pakai Genius aja bisa gitu. Walaupun Geniusnya debit, bisa dipakai. Dan saya coba ternyata bisa gitu. Dan sekarang walaupun Airbnb sekarang udah bisa pakai GoPay gitu lah. Tapi menurut saya Genius juga oke banget gitu loh. Apalagi sekarang di Singapura tuh hanya nge-tap saja bisa pakai ini loh Pak, kita ngelewatin MRT loh Pak. Gitu. Jadi menurut saya ini sangat membantu sekali lah. oke, thank you. Ini testimoni eh, asli ya, natural ya. Ini bukan BA kan ya? Asli. Iya. Jangan-jangan BA-nya Genius untuk kawasan Wah, amin Pak. tertentu. Oke, thank you. Saya cuma menambahkan sedikit masalah co-creation tadi yang disinggung. Memang yang saya dengar memang ini ya, kalau minggu kedua saya bahas tentang value co-creation. Sorry, minggu ketiga ya, value co-creation. Jenis ini menerapkan benar-benar yang namanya co-creation. Jadi yang saya tahu dia itu sering mengundang komunitas online, bikin catering, bikin event, survei, apalagi ya. Ada beberapa cara kok dulu saya ingat. Dan salah satunya co-creation ini kan ayo bikin produk bareng, ayo nyempurnakan produk kita. Kritik kita nggak masalah, yang penting Anda happy, yang penting kita lebih memahami apa yang Anda butuhkan. Dan kalau nggak salah, saya bukan pengguna Genius, tadi bisa tanya ke Melissa, ada fitur split bill juga. Nah, split bill ini muncul idenya dulu, yang saya dulu tahu, yang saya dulu baca, adalah output dari ide-ide pengguna banking yang seringkali merasa kesusahan kalau pakai bank ini, bank itu, terlalu ribet ya, terlalu kenapa harus panjang prosesnya. Ya. Nah, ada terus kemudian masalah Gen Z, masalah ya milenial juga sebenarnya seperti saya milenial juga sebenarnya masalah untuk bagaimana membagi gitu ya, membagi keuangan. Ini alokasinya untuk kemana nih? Untuk traveling, untuk happy-happy, ini untuk family. Kalau campur aduk memang susah. Yang namanya traveling itu sering gelap mata gitu ya. Kita sudah anggarkan ya, ketika kita sampai Thailand, ketika kita sampai Jepang, ketika nggak usah jauh-jauh sampai Bali, pasti over budget deh, saya jamin. Karena ternyata, oh, pengen ke situ ya, ke sana beli oleh-oleh,
ke sini beli oleh-oleh lagi gitu ya, pengen makan yang aneh-aneh. Nah, ini perlu di planning. Aplikasi yang lain, saya rasa fitur ini ya, Dream Saver kalau nggak salah ya, ada fitur kita menabung sesuai tujuan kita mau ngapain nih nabung gitu. Apa mau nabung buat buka bisnis atau nabung buat jalan-jalan ke Eropa atau nabung buat beli rumah. Dan saya pikir bank-bank digital sekarang juga pasti punya forum-forum online ya, survei online untuk saling ngobrol. Ada PayMe ya gitu-gitu ya. Jadi mendapatkan solusi. Tadi Kak Melisa mencontohkan namanya Gen Z itu kalau nggak healing nggak seru gitu. Tujuannya mungkin bekerja untuk healing gitu ya, bukan healing untuk bekerja. Jadi ini yang harus dipenuhi bahwa kebutuhannya memang ada seperti itu, ya bagaimana memudahkan. Dan kuncinya marketing kan memudahkan. Oke, thank you Kak Melisa. Jadi jawaban ulasannya cukup lengkap ya dan komprehensif, memberikan insight buat kita semua, apalagi langsung dari penggunanya. Thank you. Oke, Bu Satya, sekedar tanya, kita masih ada berapa teman yang akan presentasi? Oke Pak, untuk yang sudah ngelis ya Pak ya, ini ada Pak Yap. Antariksa, Pak Anis, sama Bu Yeni. Tapi Bu Yeni kayaknya nggak hadir deh Pak, jadi tinggal 2. Oh, Bagaimana? tinggal 2. Iya. Oke, lalu untuk ini pertemuan keberapa ya, Bu Ini Satya? pertemuan kelima. Kelima. Oh, kita masih punya 2 minggu lagi ya, berarti ya. Ya, benar Pak. Oh iya, karena dulu kita sempat delay ada libur tanggal merah itu ya. Iya, benar. Banyak. Oke oke, nggak apa-apa. Oke, rekan-rekan kita akan lanjutkan nanti ada 2 rekan lagi. Tapi kalau Anda mau ngelis masih ada kesempatan. Tapi Bu Satya ini 19.42 kita break dulu kali ya, 15 menit gitu ya. Boleh? Iya Pak. Biar Boleh, biar boleh. rekan-rekan bisa refresh juga ya, mau beli bikin-bikin kopi dulu boleh. Kita break dulu, nanti kita nyambung, kita diskusi dan nanti kalau masih ada waktu saya akan memberikan satu insight ya. Tapi kalau memang nggak ada waktunya, sebenarnya saya 8:30 ini Anda mahasiswa mau bimbingan via Zoom. Tapi nggak apa-apa nanti kita lihat waktunya. Kalau memang 8:30 belum selesai ya saya minta dia nunggu karena dia di kosnya nanti kita bisa Zoom. Ya, jadi dosen begitulah harus bagi-bagi waktu ya. Anaknya banyak, ada yang minta bimbingan skripsi, ada yang minta bimbingan PKL ya. Karena tadi saya nggak ke kampus ya, saya alihkan nanti malam deh via Zoom. Cuman saya ngajar ya, Anda tunggu dulu gitu ya. Oke, kita break dulu 15 menit, kita ketemu lagi jam 8, nanti dilanjutkan dengan presenter berikutnya, dan setelah itu kita mengalir aja ya, kita mau selesai jam berapa nanti. Ya, gitu Bu Satya ya, silahkan Bu Satya, DJ-nya mulai ya, mau request lagu boleh, lagu yang aneh-aneh juga boleh, nanti Bu Satya yang jadi DJ nanti, silakan. Oke, kita Baik. ketemu lagi jam 8. Baik, terima kasih Pak Hari. Oke, untuk teman-teman setelah break ini nanti ada Pak Antariksa dan Pak Anis ya yang presentasi. Nah, untuk teman-teman yang ingin presentasi juga boleh nih, boleh di list saja di chat chat Zoom seperti itu. Nah, nanti kita ketemu di jam 8 malam. Gitu ya teman-teman ya. Silahkan untuk break dulu teman-teman, boleh makan-makan dulu. Bu Satya sekalian mau tanya, Iya, kenapa Kak? tadi baru cek di learning kan, itu kayaknya Mm-mm. brand manajemennya kedouble ya, ada 2. Yang satunya ada RPL-nya, yang satunya enggak. Oke, yang 2024 ya? Ya, iya, betul, Oke, 2024. oke. Tapi dua-duanya apakah materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4 ada, Kak? Ada, Hmm. betul. Jadi Oh, bingung yang dicentang yang mana gitu. oh gitu, gitu. Oke, oke. Nanti coba saya tanyakan yang megang di learning ya, Kak ya. Oh, oke, Biar nanti siap-siap. dihapus salah satu, biar nggak. Iya, biar nggak bingung. Makasih Bu Satya. Oke, yang penting untuk materinya bisa masuk gitu. Oh iya, siap. Oke, Siap, nanti tak makasih. tanyain ya. Iya, siap. Makasih, Bu. Sama-sama. Wah, pas banget ini, Pak. Jam Ya, 8, lagu terakhir pas dari Pak Aji. pas lagunya habis juga ya. Iya. Silakan dilanjut Bu Satya. Kita Baik. next. Oke, teman-teman yang bisa on cam silahkan on cam. Halo Pak Antariksa, apakah ada di tempat? Oke, sudah ada. Oke, saya persilahkan untuk Pak Antariksa langsung saja Pak untuk share screen dan presentasi. Ya, aku nggak bisa share screen, jadi aku bacakan aja ya. Oh ya, boleh-boleh Pak. Jadi dari artikel yang diambil adalah dari judul Hyper Personalized Reality Shopping.
di artikel ini sebenarnya membahas bagaimana teknologi augmented reality atau AR itu digabungkan di apa namanya ada tiga teknologi yang digabungkan menjadi satu gitu. Jadi augmented reality AR itu AI dan data analitik gitu. Tujuannya di sini dari artikel ini adalah untuk mengubah cara orang berbelanja dari belanja konvensional menjadi pengalaman yang lebih personal gitu dan imersif ya atau keterlibatannya mendalam. Dengan adanya AR atau AR, konsumen dapat mencoba produk secara virtual sebelum membeli. Melihat bagaimana produk tersebut akan terlihat baik di mana aja ya, bisa di rumah mereka ataupun di mana mereka berada gitu. Ada beberapa poin yang menarik yang saya lihat dari artikel ini adalah personalisasinya tingkat tinggi gitu ya. Ketika belanja dengan menggunakan AR, memungkinkan personalisasinya itu lebih tinggi karena apa? Karena kita bisa menvisualisasikan produk, bisa melihat sendiri jenis produknya seperti apa, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya. Mungkin kalau dari baju bisa kita lihat dari modelnya, warnanya gitu ya. Setahu saya sih bisa ada yang sampai ke 3D ya. 3D itu dalam arti sampai ke manekinnya adalah diri kita sendiri ya. Gitu. Jadi bisa kelihatan bahwa warna kulit kita apa, cocoknya dengan warnanya seperti apa gitu ya. Setahu saya dulu saya pernah baca, maksudnya saya pernah tahu ada beberapa artikel juga atau yang informasi yang seperti itu gitu ya. Lalu ada ya, salah satu contohnya kalau sekarang yang saya sering lihat adalah menggunakan sistem ini atau aplikasi ini atau teknologi ini, salah satunya adalah untuk desain rumah gitu, terutama desain interior ya. Itu kita bisa pakai. Saya juga tadi saya cari, saya lupa aplikasinya apa. Dulu saya pernah coba-coba gitu ya. Saya coba, saya lihat di kamar saya cek, gitu, saya foto dulu, gitu, terus saya cek warnanya apa ya. Ternyata eh, works juga gitu ya, buat menjawab buat orang-orang nggak bisa desain sebenarnya, terutama interior ya, gitu ya. Jadi dari warna cat, dari apa namanya kita mau apa namanya meja seperti apa, lemari seperti apa, nah itu bisa. Tadi saya lihat IKEA ternyata ada tapi di iOS doang gitu, ada di Apple doang. Di apa namanya di Android belum ada gitu. Pengalamannya jadi lebih interaktif ya, mencoba pengalaman belanja yang interaktif dan menarik. Konsumen ini bisa tadi kita bisa bebas memilih, kita bisa bebas untuk mencari apapun yang kita mau ya gitu ya. Sebenarnya ini kalau kita ke konvensional, konvensional, kalau kita yang cowok ya, kalau konvensional, kalau kita yang cowok itu belanja kan datang ke toko A ya udah baju A yang kita beli gitu ya. Tapi mungkin dengan adanya teknologi ini kita bisa ya udah kita bisa pilih-pilih atau coba yang lain gitu ya. Kalau cewek berbeda ya, mau konvensional mau apa mau 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 apps seperti ini pasti dia selalu coba terus gitu. Terus yang pastinya mengurangi salah beli gitu ya. Dalam arti kalau kita bisa ngelihat secara virtual, secara langsung, ini sebenarnya mirip-mirip dengan menurut saya dengan apa namanya tadi VR tadi ya gitu ya. Jadi sebenarnya mirip-mirip aja sih. Tapi kita bisa ngelihat bahwa kalau kalau secara baju kita bisa lihat secara bentuknya mungkin lebih lebih secara detail. Apa namanya dari modelnya secara lebih detail. Kalau teknologinya lebih bagus lagi, kita bisa lihat bahwa jenis bahannya juga kita bisa tahu gitu. Nah, yang menariknya adalah memang ini bagus banget ya ketika teknologi ini dijadikan satu ya. Karena teknologi semakin lama semakin berkembang ya. Saya beberapa waktu lalu apa namanya ada salah satu teman bilang bahwa nanti kalau kita ke supermarket pun di depan pintu itu sudah tahu bahwa kamu masuk mau beli apa. Salah satunya produk apa yang akan kamu beli gitu. Jadi semakin ke sini dengan ada gabungan teknologi yang ini, kita bisa tahu bahwa ketika kita mau masuk ke dalam satu toko baju digital, itu akan banyak rekomendasi yang sudah dia kasih ke kita. Em, Rekomendasi ke kita supaya kita tahu bahwa jenis baju apa yang akan kita beli. Nah, gitu. Tapi tantangannya adalah menurut saya eh, terutama di teknologi. Teknologi yang semakin bagus, maka perlu biaya semakin tinggi. Gitu. Kita tahu bahwa ketika biaya sudah semakin tinggi, maka yang akan bisa memprovide biaya-biaya tersebut adalah
perusahaan-perusahaan yang sudah besar, gitu ya, perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuatan keuangan yang sangat besar, gitu ya. Tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang medium gitu atau bahkan sejenis UMKM gitu? Menurut saya itu agak jauh lebih jenjangnya akan jauh lebih ini ya apa kelihatan sekali ya gitu. Jadi karena memang tantangannya menurut saya walaupun peluangnya besar banyak dan apa namanya bisa apa namanya bisa membawa dari segi marketing juga bisa jauh lebih baik gitu ya. Tapi hanya untuk perusahaan-perusahaan yang menurut saya sudah besar gitu ya. Selain dari apa namanya para UMKM tersebut gitu ya. Nah, em, dari pengalaman saya melihat bahwa selain dari kepada produsen, konsumen juga memerlukan apa namanya? Konsumen juga memerlukan gadget yang lebih baik. Karena saya berapa kali coba juga gitu ya. Saya berapa kali saya coba ngelek-ngelek gitu kan jadi nggak enak juga gitu. Terus yang kedua memang kenapa harus gadget yang lebih baik? Karena supaya warna yang aslinya itu tidak drop dengan warna yang kita lihat eh, di aplikasi atau di virtual tersebut ya gitu. Nah, ini menarik sih. Ketika berkembangnya teknologi yang seringkali kita lihat adalah produsen begitu canggihnya membuat teknologi tersebut, tapi bagaimana dengan konsumen yang perlu juga di apa namanya upgrade secara teknologinya gitu. Karena tidak jarang atau tidak banyak juga smartphone kita tidak begitu canggih ya, terutama dari segi layar dan kapasitas warnanya gitu. Karena ini bisa jadi kita kecewa gitu. Sama aja kayak kita belanja online ya. Kita banyak banget kecewa juga kan ketika hasil di online-nya gambarnya bagus begitu dikirim gambarnya kurang bagus bagus juga gitu. Nah, ini menurut saya perlu adanya penyelarasan sih. Dalam arti harus ada sebanding dengan teknologi yang dibuat dan sebanding dengan teknologi yang dimiliki oleh konsumen gitu. Ada beberapa sumber yang lain yang saya ambil itu dari uh, retailsasia.com sama mtarget. Gitu. Dari saya itu aja Pak Hari dan teman-teman terima kasih. Makasih Pak. Cukup lengkap. Tapi menurut Pak Tarigan, Hmm. kira-kira yang cocok pakai AR itu Hmm. produk apa ya Pak? Atau industri apa ya? Selain tadi dijelaskan fashion mungkin atau furniture ya tadi ada IKEA. Apalagi Pak ya mungkin yang cocok? Um, Mungkin kalau sekarang mungkin ini ya Pak ya bisa jadi otomotif sih Pak. I see ya. Gitu. Otomotif juga menarik sih. Dalam arti setelah kita melihat review dari para influencer, dengan adanya itu kita juga bisa masuk ke dalam mobilnya gitu tuh. Sebelum kita berangkat ke dealer gitu misalnya. Nah, Ah, jadi kita tahu dulu, oh ternyata di dalamnya begini gitu. Oh ternyata bangkunya begini, oh posisinya seperti ini. Nah, itu bisa bisa memungkinkan sih Pak gitu. oke oke, thank you Pak Tarigan udah sharing. Tadi dikatakan memang kalau di dunia interior, dunia mentor, dunia apa mebel ya, itu memang cukup menyenangkan ya. Saya dulu pakai bukan punyanya IKEA, cuman saya pakai satu satu provider dari dia perusahaan interior designer memang. Nah, dia menunjukkan oh ya bedanya VR dengan AR bagi yang mungkin ada yang belum tahu. Kalau VR itu kan pandangan 360 di mana kita merasakan secara visual ya, looks-nya seperti apa kita di suatu tempat. Tapi kalau AR ini menambahkan teknologi yang bisa menambahkan apa ya, barang, elemen ke dunia nyata ya. Contohnya misalkan Anda melihat apa ya? Dulu itu ada Pokemon Go. Nah, itu semacam itulah ya kira-kira. Dan kalau di dunia interior designer, dunia mebel, dunia furniture, memang saya pernah menggunakan AR ini di salah satu perusahaan di Jakarta. Itu kita bisa melihat, Pak ini kan apartemennya lagi kosong ya. Nanti bayangkan kalau sofanya ini space-nya kayak gini, ya, kita bisa membayangkan karena kadang-kadang kalau kita ke mall langsung, kita mau beli sofa, wah enak nih sofanya gede, ini nyaman buat nyore, kita nonton Netflix. Cuman kita ingat-ingat lagi sebentar, space kita tuh nggak terlalu besar. Ini cocok nggak ya? Tapi dengan AR kita pulang ke rumah, kita lihat monitor atau kita lihat tab gitu atau
pakai handphone juga bisa kan. Oh ternyata kalau sofanya di situ yang segede itu ternyata muat dan menarik juga gitu, spotnya pas gitu dan nggak norak, maksudnya nggak kegedean gitu. Itu sofanya memang besar tapi pas. Kemudian kita bisa ganti warna, kemudian kita pasang wallpaper. Oh ternyata kalau wallpapernya ini sama sofa ini nggak pas, kita ganti. Nah, itu contoh. Tapi yang menarik adalah saya pernah dulu pakai AR itu eh, beberapa produk elektronik. Jadi bukan ditempatkan di mana. Kalau tadi furniture kan kita kayak nata rumah, di sini ada TV, ada buffet, ada meja gitu ya, ada kursi. Tapi saya menggunakan AR itu dulu ketika saya arahkan AR-nya di handphone saya di benda tertentu, itu keluar spesifikasinya detail dan potensi kerusakannya apa dan bagaimana perawatannya, kesulitan perawatannya. Itu saya arahkan ke benda lain, itu muncul lagi. Itu saya pernah datang di satu pameran seperti itu dan menarik sekali. Jadi sampai jujur dia, jadi dia keluar kalau produk ini, elektronik ini, kelebihannya ini, tapi perawatannya susah dan mahal. Kemungkinan potensi kerusakannya di bagian ini, dia keluar semua keterangannya. Jadi menarik, saya sampai pameran sambil keliling-keliling bawa alat itu apa handphone saya bukan buat motret tapi untuk mengetahui spesifikasi setiap barang. Terima kasih Pak Antariksa sekali lagi. Silakan Bu Satya, masih ada? Oke, terima kasih Pak Antariksa dan Pak Hari. Untuk yang terakhir ya Pak, ada Pak Anis. Monggo Pak Anis, silakan. Terima kasih. Untuk malam ini saya eh, mau presentasi di artikel nomor 2. Bisa share apa namanya layar. Bisa, bisa Pak, monggo dicoba nih. Sudah muncul Bu ya. Sudah muncul. Terima kasih. Di sini saya Anis Sulaiman akan mempresentasikan terkait di artikel nomor 2 sama dengan Pak Antarisa tarikan tadi, yaitu hyper personalized reality shopping. Yang mana ini mungkin masih masih konsep dan belum belum ada yang yang apa namanya real, belum ada yang rilis mungkin karena dulu kita tahu pernah Meta itu membuat metaverse tapi kayaknya gagal, belum ada kelanjutan. Apa sih hyper personalized reality shopping itu? Yakni hasil integrasi dari teknologi AI canggih dan AR yang memungkinkan pengalaman belanja yang terancang khusus untuk setiap individu. Jadi AI yang sekarang booming, dianggap sebagai yang paling tahu di internet atau digital, yang paling tahu karena bisa menjawab semua pertanyaan atau memberikan jawaban-jawaban, itu bisa istilahnya bisa dimodif dengan menggunakan AR yang AR ini sebenarnya teknologi ciptakan dunia digital untuk muncul di dunia nyata, namun tetap menggunakan alat. Jadi apa yang dideskripsikan oleh AI itu akan dimunculkan oleh AR seperti itu. Dan ini terkait dengan pribadi dari konsumen. Jadi dari mana pribadi konsumen tersebut? Yaitu dari profil konsumen yang telah terkumpul sekian lama dari aktivitas-aktivitas dia di dunia maya. Contohnya dia di medsos. Di medsos umpama sering ngetek, oh saya ada di toko ini, saya ada di tempat wisata ini, saya menggunakan transportasi ini. Atau dia sering mengunggah foto dan lain sebagainya. Itu aktivitas medsos yang akan terekam oleh internet ataupun database di perusahaan-perusahaan besar. Dan itu akan dianalisis oleh AI sehingga menjadi personalitinya. Kemudian dia juga pernah belanja makan apa, kemudian belanja baju di mana, belanja intinya semuanya terekam. Kemudian produk-produk yang dipilih, produk-produk yang sering digunakan, produk
yang apa namanya pernah dibeli, sekalipun itu satu kali, itu mungkin akan tercatat. Dan yang paling urgent lagi yaitu waktu. Kita sering tahu bahwasanya sering kita ada survei itu adalah berapa jam waktu kita dalam sehari untuk bermedsos. Berapa jam kita pernah atau berapa kali kita datang ke tempat belanja, datang ke tempat wisata itu saya kira sudah terekam. Mungkin kali ini data kita juga sudah ada di sana tanpa kita sadari. Nah, dari hasil perpaduan teknologi tadi, database yang tersimpan dan kemudian dianalisis oleh AI itu akan memunculkan satu preferensi baru yaitu virtual store. Dan itu disesuaikan dengan pribadi penggunanya. Jadi mungkin ini masih ada keterbatasan yaitu sama tadi yaitu uh, virtual store ini hanya bisa diakses melalui gadget seperti handphone ataupun apa namanya seperti yang ada di Apple itu yaitu Apple Vision Pro. Kemudian juga ada yang sekarang ada produk terbaru yang dari produk kacamata Ray-Ban Meta itu. Itu saya kira nantinya virtual store ini akan memunculkan seperti kebiasaan, habit, kebiasaan dari si konsumen ketika dia belanja pada hari ini, dia akan muncul, oh waktunya belanja pakaian, waktunya belanja makanan, waktunya belanja dan lain sebagainya. Jadi akan memunculkan pengalaman tersebut. Jadi ini yang dimaksudkan bahwasanya teknologi tersebut ingin sesuai dengan keinginan dari konsumen. Jadi munculnya itu pertama kali apa? Umpama sekarang hari Rabu. Hari Rabu itu dia biasanya ngapain? Dia biasanya belanja makanan. Maka ketika dia menggunakan teknologi tersebut, yang pertama kali muncul adalah toko-toko virtual yang menawarkan makanan. Nah, yang terakhir adalah dari teknologi ini, strategi ini adalah interaksi. Jadi perlunya tadi seperti disampaikan oleh Pak Hari Kurniawan juga, interaksi antara teknologi dengan konsumen. Yang pertama adalah virtual assistant. Dimungkinkan nanti ketika rasa canggung oleh SPG dan lain sebagainya atau chatbot dan yang lain sebagainya, ini nanti akan memunculkan model chatbot baru atau asisten virtual yang baru yang dia saya butuh penjelasan terkait sebuah produk. Maka di sana muncul semacam mungkin ya semacam kayak kayak gambar orang muncul dan kemudian dia menjelaskan oh produk ini tidak hanya sekedar teks, tidak sekedar gambar tapi muncul gambar orang atau gambar istilahnya itu kayak yang dipakai Bu Satya itulah saya lupa namanya. Jadi muncul akan menjelaskan produk ini seperti ini. Itu namanya virtual assistant yang nanti mungkin akan tersedia. Kemudian juga yang ditawarkan lah shopping challenge. Shopping challenge ini tadi jelaskan bahwasanya kemungkinan nanti juga ketika untuk menarik minat konsumen berbelanja, maka setiap toko akan memberikan penawaran-penawaran menarik. Contoh umpamanya dia muncul tokonya mungkin nanti ada diskon sekian persen itu dari setiap produk muncul semua. Jadi ada challenge-nya umpama kalau belanja produk baju A umpama. Maka baju A itu nanti setiap belanja itu akan dapat poin contoh seperti itu. Atau akan ada sekarang itu musimnya cari koin dan lain sebagainya. Ini bisa ini bisa dimungkinkan akan terjadi. Yang pasti tujuan dari teknologi ini adalah happy shopping. Karena bisa tidak bisa kita pungkiri pembelanja terbesar adalah para wanita itu paling suka kalau sedang shopping di mall dan lain sebagainya. Perasaan happy ini yang harus juga bisa diwakilkan oleh teknologi. Jadi seperti tadi digambarkan umpama ketika dia belanja secara virtual, maka ketika mau belanja mencoba baju
personalnya akan muncul. Jadi kalau dia itu tinggi badannya sekian, kemudian berat badannya sekian, kemudian model visualnya muncul. Jadi pilih baju, kemudian muncul di karakternya, dan itu seperti mencoba baju tanpa harus merusak produk. Kan kalau sekarang kita kalau banyak-banyak bawa baju ke kamar pas itu juga pastinya si penjaga juga males. Jadi kalau ini mungkin tidak terbatas, jadi mau dia pakai baju berapapun, nyoba berapapun tanpa ngerusak itu. Jadi happy lah, semacam itu. Yang terakhir terkait virtual store. Nah, suatu saat mungkin, kalau saat ini untuk yang penjual-penjual online itu masih butuh tempat, masih butuh studio, masih butuh kamar, dan lain sebagainya. Suatu saat ketika ini bisa terjadi, maka para pedagang itu tidak perlu tempat. Dia mungkin hanya butuh HP, butuh komputer, butuh laptop itu saja, dan hanya setup tokonya yang virtual. Jadi enggak, memang betul-betul tidak butuh tempat. Jadi maksud saya itu tidak sekedar masih harus pakai kamera online kemudian menampilkan produknya dan sebagainya. Tidak butuh itu. Jadi hanya butuh gadget aja. Yang kemudian yang kedua adalah perusahaan pengiriman lokal. Jadi kalau sudah teknologi ini sudah muncul dan bisa digunakan secara meluas, maka perusahaan pengiriman lokal itu akan bermunculan. Karena skopnya semakin menyempit. Tidak mungkin dunianya tidak harus melihat Jakarta, tidak harus melihat daerah lain, tapi pengiriman lokal itu yang paling dibutuhkan karena dia butuh cepat. Contoh baju, oh mau pesta atau mau acara kondangan dan sebagainya, hanya butuh 1 hari. Maka pengiriman lokal atau toko store lokal itu juga harus bisa menyiapkan produk tersebut dan bisa menyiapkan pengirimannya. Yang terpenting lagi terakhir adalah happy market, sama dengan happy happy shopping. Happy market maksudnya seperti ini. Dimanapun, kapanpun, apapun dan lain sebagainya, ini tersedia. Jadi mungkin manusia itu ingin menciptakan surga dunianya. Saya kira itu juga masih bisa impian, bisa diwujudkan. Tapi eh, market kapanpun, kalau sekarang mungkin bisa terbatas. Artinya belanja itu mungkin paling paling apa namanya jam 12 malam. Itu sudah nggak ada penjual lagi. Tapi ketika ini sudah virtual store, maka dia nggak perlu buka toko, nggak perlu buka lapak dan lain sebagainya. Dia cukup menyiapkan barangnya dan ada pengiriman lokal yang sanggup mengirimkan barangnya tepat waktu. Maka orang bisa bisa kirim atau bisa belanja kapanpun dan dimanapun itu bisa betul-betul terjadi. Itu dari kami sekian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anis. Nih. Jadi eh, sama topiknya hyper personalization karena personalisasi ini kan menjadi satu topik bahasan yang rame kan dalam 5 tahun terakhir ini. Tapi bicara soal personalisasi, kalau dalam dunia marketing itu salah satunya selain tadi ada teknologi data AR, VR itu data collecting. Tapi kalau secara konvensional kita mengenal dunia yang namanya market research ya, riset riset pasar gitu ya. Oh ya, bicara soal riset, kalau saya tanya Pak Anies deh. Pak Anies sebelum semester ini ikut kelasnya Pak Bukhari juga ya? Ikut, Pak. Nah, itu apa Pak? Diminta proposal riset atau bagaimana Pak waktu itu sama Pak Bukhari? Eh, Bikin proposal ini aja, Pak. Apa namanya? Ya, semacam riset itu. Oh, semacam riset ya. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan kalau kita market research, baik di dunia akademik maupun di industri, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebenarnya riset kalau akademis mungkin tujuannya untuk uji korelasi aja atau uji teori. Tapi begitu nanti kita sampai di riset industri, seperti yang perusahaan saya lakukan, yang saya lakukan sehari-hari, itu perusahaan nih mau bikin restoran baru di daerah sini,
kemudian di riset apakah daerahnya sudah betul, apakah perlu digeser, menunya harus seperti apa, daerah belinya seperti apa. Jadi harus lebih mendalam dan harus lebih personal. Nah, ya, oke, terima kasih Pak Anies. Jadi hyperpersonalization ya nanti dibahas pengalaman pengguna, kemudian untuk data collecting juga. Tapi kalau kita bicara metaverse sendiri, tadi sampaikan Pak Anies juga, ini kayaknya nggak lanjut nih ya. Dulu kayak kabarnya hingar-bingar gitu tentang metaverse ya. Waktu COVID itu kayak semua menyorot Mark Zuckerberg ya. Kita sebenarnya nggak tahu persis apa yang terjadi, kenapa kok tiba-tiba hilang gitu. Tapi kalau yang kita lihat sebagai perusahaan terbuka, memang Meta ini menuruni penurunan harga saham yang luar biasa setelah Zuckerberg ingin melanjutkan proyek Metaverse. Dan ada kerugian finansial karena banyak kritikus, banyak pengamat, banyak pakar yang menilai, ini kamu mau ngembangin apa sih? Oke, ini menarik konsepnya. Jadi kamu kayak masuk The Matrix gitu ya, dunia lain. Kemudian kamu bisa meeting dengan partner bisnismu yang di Eropa, di Asia, kita di Amerika. Kemudian kita bisa meeting secara virtual seolah-olah kamu ketemu tapi dia berbentuk avatar gitu. Tapi at the end kritiknya adalah emang perlu ya segitunya ya? Atau kayak sekarang Snoop Dogg deh, rapper Amerika itu, dia beli kafling di dunia metaverse, di dunia digital kita bayangkan kayak Roblox gitu ya. Di dunia digital dia beli mansion dan ada harganya dan mahal. Kemudian kafling sebelahnya di dunia digital juga ya. Siapa yang mau beli mansion atau rumah di sebelahnya Snoop Dogg? Nah, sebelahnya ada Katy Perry itu. Kalau kamu beli di sini harganya mahal. Tapi pada akhirnya orang berpikir, lah kan di dunia digital, apa bedanya dengan kita main game gitu. Jadi masih banyak kritik-kritik seperti itu. Nah ini lebih real, kamu lebih masuk ke dunianya secara langsung. Seperti VR, tapi kamu benar-benar lebih real dan kamu punya aset di situ yang di backup dengan teknologi yang namanya NFT. Itu ya, ada authorized di situ. Tapi pada akhirnya orang berdebat ya, kenapa kita, apa menariknya setelah itu apa gitu? Apakah kegunaannya hanya untuk kita keluar dari dunia nyata dan kita masuk dunia imajinasi? Terus kelebihan lain apa? Karena investasinya ternyata sangat-sangat besar dan ini nggak berimbang dengan benefit yang paling tidak yang sekarang dirasakan atau mungkin teknologinya juga masih belum siap untuk itu. Oke, itu untuk metaverse. Tapi masa depan marketing ini sebenarnya ya berkaitan dengan hal itu. Kemudian ada namanya immersive marketing. Kemudian sekarang di dunia agensi juga dulu marketing agency, advertisement agency, kemudian berkembang menjadi digital marketing agency, kemudian live streaming agency sekarang udah ada juga, banyak juga ya, nggak cuma ada tapi banyak sekali. Nah, sekarang berkembang ke arah AI marketing agency. Nah, itu. Jadi AI ini digunakan untuk personalisasi tadi dijelaskan oleh Pak Anies juga. Saya pikir masa depan marketing nanti kan ada, saya pikir billboard masih pegang lah, masih ada lah. Cuman billboard di masa depan saya berimajinasi bahwa apa yang nanti kita lihat, apalagi kalau kita pakai glasses kayak Google Glass itu, bisa jadi sangat berbeda dengan yang orang lain lihat. Padahal billboardnya sama. Jadi lebih spesifik menampilkan apa yang kemungkinan besar akan kita beli. Dan ketika eh, pasangan kita di samping, mungkin dia akan melihat billboard secara berbeda tayangannya. Kemudian ada lagi istilah marketing yang diramalkan akan terjadi, itu ada namanya haptic feedback. Haptic feedback itu nanti pengguna merasakan produk secara virtual, tapi tidak cuman secara visual, tapi bisa juga secara tekstur. Nah, ini menarik. Kalau Anda beli parfum secara online, Anda bisa mencium aromanya. Nah, ini teknologi yang lagi dikembangkan, belum bisa di launching karena masih prototype. Ya, jadi kalau kita lihat visual sama VR, AR, nah ini gimana sensori yang lain? Kalau Anda mau beli parfum, kemudian Anda bisa merasakan parfum Davidoff yang baru, Bulgari yang edisi terbaru, kemudian Anda bisa cium, baru Anda beli. Wah, itu ngeri sekali ya. Bagus sekali, keren sekali. Kemudian tekstur kain, kemudian nanti dengan AR bisa keluar ya, kalau kaosnya ini, kainnya pakai ini, cara perawatannya ini, dan keawetannya seperti ini, kainnya mungkin akan luntur setelah 2 bulan, tapi tingkat kelunturannya berapa persen, itu keluar semua. AI driven campaign ya, AI driven campaign itu satu isu juga yang lagi dikembangkan di konferensi-konferensi marketing di Amerika, di American Marketing Association. Jadi bagaimana seluruh proses marketing ini diotomasi, mulai dari
Ya, ide, kemudian analisis data, kemudian penyiapan kontennya, semua digarap oleh AI, tapi membutuhkan sisi etika, sisi seni, dan intuisi dari manusia. Sekali lagi, ya, jadi yang tidak bisa tergantikan adalah intuisi dari manusia. Orang berpengalaman, orang bikin event, udah belasan tahun, ya, kemudian diundang oleh satu event organizer, kenapa event saya sepi, dia datang, nggak perlu waktu 10 menit, dia langsung tahu kenapa eventmu sepi. Banyak hal yang salah di sini. Itulah intuisi berdasarkan pengalaman yang panjang. Nah, ini yang di sini. Nah, nanti teman-teman kita akan juga belajar survei dan ide-ide riset ya. Saya tampilkan sedikit ya teman-teman sebelum penutup ya, sedikit saja karena saya juga harus berbagi waktu dengan mahasiswa lagi skripsi. Jadi saya lagi membimbing beberapa mahasiswa, beberapa sudah selesai. Coba ini saya kasih dummy em, apa yang menarik untuk diriset. Ini belum saya lakukan, mungkin akan saya lakukan di bulan Februari ini. Tapi kalau kita bicara soal riset, kita bicara soal marketing, kita bicara soal mungkin skripsi, ya, tidak selalu hal-hal yang sifatnya apa alasan atau bagaimana perilaku pembelian konsumen HP Samsung atau bagaimana eh, pelanggan Indomaret tertarik untuk mendapatkan diskon dengan kartu member, ya, atau bagaimana hubungan antara loyalitas interaksi dan loyalitas eh, pelanggan Alfamart. Bukan soal itu. Tapi misalkan saya bikin rancangan seperti ini, saya tampilkan di share screen ya untuk penutup. Apakah sudah terlihat ya? Semoga sudah terlihat. Nah, ini rancangan riset pemasaran. Saya mulai latar belakang. Ini saya mau riset orang kenapa beli akuarium ikan hias. Kenapa? Saya kasih latar belakang pemikiran saya. Pemikiran saya datang ke rumah temen waktu kemarin liburan Natal Tahun Baru, kemudian saya sendiri juga punya akuarium ikan hias, tapi saya ingin meriset. Kenapa ya orang membeli akuarium ikan hias? Orang awam akan selalu ngomong, iya untuk estetika, supaya rumahnya bagus, supaya ada hiburan di rumahnya. Tapi saya pengen mendalami alasan selain itu. Alasan yang tidak mainstream. Nah, kita siapkan latar belakangnya, ini masih draft. Kemudian kita lihat kalau akademik kan harus ada fenomena empirisnya kan. Jadi beberapa riset mengatakan misalkan industri akuarium global tumbuh pesat 8,5% dalam 5 tahun terakhir. Nah, angka-angka ini yang kita nanti lengkapi. Kemudian ada riset nih menurut Cardinal et al. Jurnal Environment and Behavior. Ini jurnal ini cukup cukup populer. Yang menarik adalah keberadaan akuarium ikan hias, terutama di rumah, ini menurunkan tekanan darah, detak jantung, dan meningkatkan hati positif. Wah, bikin happy. Nah, dari situ saya lebih penasaran. Berarti kan nggak cuma estetika nih. Berarti ada faktor yang lain nih, gitu ya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan era-era sekarang gitu ya? Tentu kita pasca COVID, pandemi COVID ya isu-isunya kan banyak yang melihara ikan cupang gitu ya. Nah, ada percepatan tren mencari hobi baru. Ini menurut Product News International 2022. Rekan-rekan, ternyata setelah saya banyak ngobrol sama Gen Z, ini bukan menyoroti Gen Z aja ya, tapi kalau di kelas mahasiswa reguler itu kan para Gen Z itu ya kita ngobrol, kemudian ada generasi setelahnya ya, Alpha, ya, kemudian yang sekarang Beta 2025. Nah, ternyata ada sekumpulan orang yang galau karena nggak punya hobi, nggak pernah merasa punya hobi. Ya, terima Gen Z. Ada orang yang hobinya musik, ada orang yang hobinya main basket setiap hari Sabtu, ada yang hobinya setiap hari Kamis, kayak teman-teman dosen kita, badminton. Gitu. Tapi ada orang yang nggak punya hobi. Saya itu pun nggak tahu hobi saya apa. Tapi saya nggak galau. Tapi ternyata ada yang galau nggak punya hobi. Kenapa saya nggak punya hobi gitu ya? Itu dia pertanyakan loh. Kenapa saya nggak punya hobi? Kalau bagi saya kamu nggak punya hobi ya sudah lah. Yang penting kamu happy. Kadang nonton film, kadang pelihara ikan ya kan nggak apa-apa gitu nggak punya hobi ya. Nah, Pak Citono hobi menyendiri loh ya itu me time itu penting ya. Cowok itu juga perlu me time ya. Nanti nggak cewek-cewek nggak tahu ya. Nah, tapi melaporkan bahwa hobi membantu mereka mengatasi rasa cemas. Oh, mungkin ini.
Ya, saya mulai mau menemukan landasan berpikirnya. Nah, menukik ya dari kalau ini global, alasan global, ini alasan psikologisnya, menukik geografis. Kalau di Indonesia gimana? Jangan ini pertumbuhan tahunan 8,5%, tapi kan global. Tapi di Indonesia tren memelihara ikan hias meningkat tajam, khususnya pada jenis ikan gupi, cupang dan lain-lain. Data dari Asosiasi Pengusaha Ikan Hias 2023. Ya, wah, ini fenomena menarik. Maka ini perlu diteliti dan urgent diteliti gitu ya. Karena kalau saya menemukan ini, mungkin saya bisa menolong para pengusaha ikan hias. Ya, atau kita menemukan satu fenomena yang menarik, tidak hanya kita neliti ya. Kalau penelitian saya itu tentang apa hubungannya perilaku pembelian ulang terhadap brand Uniqlo, kesetiaan mereka seperti apa, H&M, Zara pernah, Samsung pernah penelitian saya ya. Kemudian yang terakhir BYD, mobil listrik itu. Tapi kadang-kadang kita perlu berpikir lebih sederhana. Ikan hias, walaupun nggak ada brandnya ikan hias itu, tapi kenapa mereka harus beli gitu ya. Nah, rumusan masalah saya rumuskan begini. Apakah ada hubungannya antara stres kerja dan keputusan orang untuk memiliki akuarium ikan hias? Karena fenomena empirisnya berkata ada kemungkinan ada hubungannya. Jadi hipotesa itu ya. Jadi nggak selalu apakah ada hubungannya tindakan pembelian dengan diskon? Enggak, saya mau keluar dari situ dulu ya. Stres kerja itu bahasanya orang SDM, MSDM. Nah, ini lebih menarik buat saya ya. Apakah ada keputusan memelihara hias terkait dengan ketidakpastian kebingungan individu mencari hobi? Nah, ini kan agak liar nih penelitiannya nanti ya, nggak cuma dalam konteks marketing tapi bisa kemana-mana nih. Faktor-faktor apa yang memengaruhi ya, emosional, psikologi, sosial atau ekonomi yang mengenai keputusan ini? Ya barangkali kelebihan uang, gajinya kebanyakan, akhirnya belikan hias gitu ya, atau beli arwana yang paling mahal deh, gitu taruh di rumah, gitu ya. Ya bisa jadi ya. Nah, kemudian ya, kita rumuskanlah kajian-kajian teoritisnya. Kalau dari marketing ya sudahlah teori keputusan konsumen. Tapi saya masukkan stress and coping mechanism. Sudah lintas disiplin ilmu itu. Karena ini masuk psikologi klinis. Ya, ini masuk ilmu psikologi. Makanya sering saya bilang marketing itu ilmu psikologi sebenarnya. Ya, sangat kecil irisannya dengan ilmu ekonomi. Ya, nah, mungkin soal pricing, ya, mungkin soal purchasing power atau daya beli, tapi psikologinya sangat cukup kental. Maka nanti saya akan gandeng rekan-rekan saya yang di UB atau di Polinema yang urusan psikologi untuk bikin riset bareng, ya, kita jurnalkan nanti. Ya, kemudian ada hubungannya juga saya prediksi untuk self identity. Ya barangkali ada persepsi, oh teman saya punya, circle saya pada punya ikan, kok saya nggak punya ikan barangkali. Ya, saya cantumkan juga dasar teorinya di sini, menurut siapa, dan dia ngomong apa, definisinya apa, self identity itu. Ya, walaupun ini belum tentu berhubungan, tapi saya masukkan dulu aja gitu. Nah, terus teknik penambahan data, Google Form, cari responden, cari orang yang hobi ikan, paling gampang kalau di Malang ada namanya Splendid, pasar ikan ya. Kalau di Surabaya terakhir saya beli ikan itu di PTC, ya di PTC lantai atas itu ada orang jual ikan sama peralatan akuarium. Terus nanti isi kuesionernya bagaimana ya, ada respon profilnya, ada pertanyaan mengenai tingkat stres kerja, alasannya, kemudian kamu tahu nggak bahwa kamu kalau punya akuarium itu nambah PR, ya, kamu jadi bersih-bersih, kamu harus kuras, kamu harus kasih makan ikan, atau kamu fun dengan itu, nggak ada masalah, harus kuras, harus bersihkan, kadang akuariumnya bocor, kadang becek itu. Kamu tahu nggak ada PR itu, atau kamu cuman suka waktu bersih doang, setelah itu kamu bosen. Ya, terus pandangan dia mengenai estetika gitu ya dan biaya. Kemudian pengambilan data mulai wawancara ya tentang ya komunitas pecinta ikan hias atau di pasar ikan itu kita bisa ngobrol dengan para pedagang ikan hias, kita bisa tanya-tanya. Nah, ini yang saya ajarkan tentang etnografi ya, observasi ya media sosial. Kita bisa lihat tren, komentar, pandangan, obrolan ya, seperti apa. Nah, baru lebih ke teknis. Mungkin Pak Bukari juga udah membahas ya, teknik sampling, ada purposive, snowball. Kalau purposive itu ya cari responden yang punya akuarium ikan hias. Paling gampang tungguin aja di pasar ikan atau di toko yang jual peralatan ikan atau yang jual ikan hias. Kita tongkrongin aja, kita ketemu 10 orang, besok kita ketemu lagi berapa. Kalau ke komunitas online kita siapkan reward. Nih, bagi yang mengisi formulir ini, menjawab survei kami, akan ada undian berhadiah.
dan lain sebagainya. Ya, snowball ini belum saya teruskan. Kalau snowball itu ya snowball kalau salju ya. Kita tanya responden awal, kemudian nanti dia rekomendasi. Oh, saya tahu nih ada orang yang punya ikan hias banyak di rumahnya. Kamu tanya dia, ini nomor teleponnya. Oh, saya tahu nih ada pedagang ikan yang dia setiap hari ketemu dengan puluhan pembeli ikan hias. Mungkin kamu bisa tongkrongin toko dia, begitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi, riset marketing itu mencari alasan. Bisa purchasing-nya, bisa kenapa kamu loyal, kenapa kamu balik, kenapa kamu referensikan, kenapa kamu tidak membeli lagi, kenapa kamu suka merek tertentu, atau kenapa kamu menghindari merek tertentu, atau kenapa kamu suka merek tertentu, tapi kamu juga suka merek pesaingnya. Jadi banyak banget yang kita bisa bahas di aspek marketing. Ini spoiler untuk minggu depan ya, kita akan bahas sesuai outline, tapi nanti ada insight mengenai market research. Begitu. Nah, ini Pak Citono juga intuisi kemampuan manusia memahami suatu langsung melalui proses berpikir tanpa melalui proses iya, link ya Pak ya kalau di bukunya itu ya. Jadi biasanya melihat experience, saling mengobservasi, tapi sebenarnya secara natural manusia itu dibekali intuisi ya. Tinggal mau mempertajam apa enggak gitu ya. Em, Oke, terima kasih. Ya, mohon maaf saya itu ya diskusinya sampai di sini. Saya lagi ditanyain sama mahasiswa saya, Pak, bisa jam berapa ya? Saya dulu tunggu 15 menit ya. Tadi janjinya setengah 9. Terima kasih. Kalau ada diskusi kita lanjutkan minggu depan aja ya. Kita lagi berbagi waktu. Silahkan Bu Satya. Baik, terima kasih Pak Hari. Berarti untuk hari ini kita selesai lebih dulu ya Pak ya. Cuma 15 menit tapi ya. Iya, Kita bener. tetap sesuai dengan waktu kita. Bener Pak. Nah baik, untuk sebelum saya tutup, saya dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman ya. Silahkan yang bisa on cam, untuk on cam terlebih dahulu. Oke, saya hitung 1 sampai 3, kita foto bersama. 1, 2, 3. Sebentar. Baik teman-teman, sudah selesai, sudah saya simpan juga. Kita bertemu di minggu depan, berarti ada materi ya Pak Hari ya? Ada materi nanti saya sharekan ya maksimal H-1 seperti biasa gitu ya. Baik, siap Pak. Iya, ya nanti saya bantu untuk upload ke teman-teman. Oke. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Hari dan teman-teman untuk hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak kasih. Hari, Bu Terima kasih Satya. ya, sama-sama.